Selamat datang kembali, Yang Mulia. Kami menyambut kepulangan Yang Mulia. Kalian boleh berdiri. Yang Mulia, kami gagal menjalankan tugas. Taman Jiangdu sudah menjadi perkebunan terbesar di ibu kota, namun tetap belum memenuhi standar tempat tinggal Yang Mulia. Mohon hukum kami, lupakan saja. Kedatangan saya kali ini untuk urusan penting, bukan untuk bersenang-senang. Saya akan menginap di sini saja. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan. Tuan, ini semua data tentang Su Menyan, dan keadaannya saat ini. Su Menyan adalah wanita yang menyelamatkan saya saat itu. Kalian sudah menemukannya, ya? Kau anak haram kecil. Bahkan pekerjaan kecil ini pun tak bisa kau kerjakan dengan baik. Kau tunggu. Akan kuhajar kau. Kuhajar kau, Wang Ma. Hai, Wang Ma. Jangan pukul anak itu. Anak itu masih kecil. Kalau ada apa-apa, marahi aku saja. Marahi aku saja. Baiklah, makanlah semua makanan babi ini. Lagi pula kau tidak pilih-pilih makanan. Tuan muda Jiang ada di sini. Kau tidak mau ikut. Malah ikut pria liar itu berbuat macam-macam. Ini balasan untukmu. HMPH. Xiao Bao. Siapa yang bisa memberitahuku, ada apa ini? Yang Mulia. Saat itu Yang Mulia terluka parah dan terdampar di Jiangcheng. Su Menyan menyelamatkan Yang Mulia, dan merawat Yang Mulia dengan penuh perhatian. Tapi, Yang Mulia teracuni, dan kehilangan kesadaran, setelah kau pergi. Su Menyan kemudian hamil. Jadi begini, anak laki-laki dalam video itu, adalah anakku dan Menma. Tuanku menderita, nyonya dipermalukan. Bawahan ini bersedia meringankan beban Yang Mulia. Menyan. Selama ini, pada akhirnya akulah yang menyakitimu. Bawa aku menemui mereka, segera. Xiao Bao, sayang. Papa pasti akan menyelamatkan kita. Orang jahat. Xiao Bao. Su Menyan. Apakah kau masih tidak mau mengatakannya? Aku ini orang yang bertunangan denganmu. Kau berani mengkhianatiku. Katakan, siapa pria jalang yang telah mengkhianatiku itu? Siapa sebenarnya dia? Dia sudah meninggalkan Jiangcheng, tapi dia berkata, pada hari dia kembali, pasti akan membuat seluruh Jiangcheng bertekuk lutut di bawah kakinya. Berani-beraninya kau memperlakukan kami, ibu dan anakku, seperti ini. Kau akan menyesalinya. Bukankah kau sekarang sudah bertekuk lutut di bawahku? Aku akan memberitahumu. Wanita yang kukagumi, Jiang Tianji, adalah milikku sepenuhnya. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Laki-laki asing itu sebenarnya siapa? Lepaskan ibuku. Orang jahat, jangan sakiti ibuku. Kau cukup membela ibumu ya? Lalu, maukah kau mati untuk ibumu? Jangan, lepaskan dia. Kumohon lepaskan dia. Apapun yang kau suruh aku lakukan, aku akan melakukannya. Ribuan hal, apa saja boleh. Karena kau mau menjadi pelacur. Baiklah, akan kubiarkan kau menjadi pelacur sepuasmu. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Ingin apa? Antar dia ke tempat pijat. Untuk menemani tamu. Aduh, bawalah dia ke tempat pelacuran termurah. Jangan. Ibu. Xiao Bao. Berteriak-teriak apa sih? Hanya sedikit pakaian seperti ini. Kau mau ngapain? Mau ambil air? Kubilang sama kamu, dengan banyak pekerjaan seperti ini, tak akan selesai hari ini. Kau jangan harap bisa makan, akan kubiarkan kau mati kelaparan. Kau dengar tidak? Dengar. Papa, Mama, di mana kamu? Anak haram, ibumu dibawa ke rumah bordil. Tidak akan pernah kembali. Kau masih ingin bertemu ibumu? Mimpi. Papa, Mama, aku sangat merindukan kalian. Sebentar. Aku lihat dulu, apa yang kau pegang? Aduh. Liontin Giok. Bahannya terlihat cukup bagus. Ini milikku sekarang. Ini milikku. Kembalikan padaku, aku kembalikan padamu, milikku. Kenapa harus kembalikan padamu? Aduh. Kau anak nakal, kau masih menggigitku. Brengsek kau. Hei, kau masih berpura-pura denganku?
Kau berikan aku akan memukulmu. Apa yang kau lakukan? Xiao Bao. Oh, jadi kau ternyata lelaki simpanan Su Menyan, ya? Tidak menyangka, kau sendiri yang datang. Benar-benar bagus sekali. Nanti akan kuhabisi kau. Kau akan menghabisiku, HMPH. Xiao Bao. Cepat buka matamu dan lihatlah, ayah sudah pulang mencarimu. Ayah. Aku sudah meninggal, kan? Sayang tahu. Hanya dengan meninggal, baru bisa bertemu orang yang ingin kutemui. Kau belum meninggal. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa membuatmu es. Kau pasti tidak akan apa-apa. Ya. Ya, panas. Kau benar-benar ayahku, kan? Aku benar-benar ayahmu. Aku sudah pulang. Ayah. Mengapa selama ini ayah tidak mencari Xiao Bao? Bauer sangat ingin seperti anak-anak lainnya. Ayah salah. Ayah membuatmu menderita, ayah. Ibu diculik oleh orang jahat. Xiao Bao, tenanglah. Walau harus melewati jalan yang berbahaya sekalipun, Papa akan menemukan Mama. Percayalah padaku, nanti setelah kamu bangun tidur, Mama akan muncul. Xiao Bao. Tuanku kecil menderita penyakit serius. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Cepat, bawa dia ke rumah sakit untuk diobati. Panggil Sentu. Hari ini aku akan memberi pelajaran kepada wanita jahat ini. Baik. Kau mau apa? Ku beritahu kau. Aku ini orangnya Tuan Muda Jiang. Bagaimana? Anak kecil sialan, kau mau apa? Katakan, di mana Su Menyan? Kau ini binatang, kau sudah berurusan dengan orang yang salah. Kau memukulku, Tuan Muda Jiang, aku akan menghabisi kamu dan membuang potongan tubuhmu ke tempat sampah untuk menjadi santapan anjing. Tuan Muda Jiang, yang mulia, adalah Jiang Tianqi, orang nomor satu di Jiangcheng. Keluarga Jiang memiliki kekuasaan yang sangat besar di Jiangcheng. Mereka dapat mengatur segalanya sesuka hati. HMPH, kalian takut, ya? Patuhlah dan sujudlah 3 kali di depanku. Mungkin, di hadapan Tuan Muda Jiang, aku bisa membela kalian. Kalau tidak, kalian, HMPH, yang membuatku berlutut, belum lahir. Sombong sekali, ah. Kalian berdua ikut aku sekarang, untuk menemui Tuan Muda Jiang, ayo. Sentu, bawalah dia masuk untuk melemaskan ototnya. Mau ngapain? Baiklah, kalian mau ngapain? Aduh, pergi. Mau ngapain? Mau ngapain? Aduh. Jangan pukul aku. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku sujud pada kalian. Sujud. Aku tidak berani lagi, jangan pukul aku. Semua itu gara-gara Tuan Muda Jiang. Bukan Tuan Muda Jiang, itu. Orang jahat itu yang menyuruhku melakukannya. Aku tidak tahu apa-apa. Jangan pukul aku. Yang mulia, perempuan jahat itu mungkin tidak tahu posisi Su Menyan. Maka, kerahkan seluruh kota, gali sampai ke akar-akarnya pun harus kutemukan dia. Ya. Lalu, perempuan beracun ini bagaimana? Singkirkan dia. Kemana? Penjara. Menyan, tunggu aku. Aku tidak akan pergi ke penjara. Barang hari ini pasti tepat waktu. Aturan langsung dari Tuan Muda Jiang. Penawar tertinggi menang. Paham, Bibi Feng. Itu tidak mungkin Su Menyan, kan? Dia itu wanita cantik yang lembut dan lemah lembut. Tuan Muda Jiang tega sekali. Aduh, kenapa wanita cantik jadi masalah? Beritahu saya sedikit, apakah benar Su Menyan? Jika memang benar, berapapun harganya aku mau. Apakah itu Su Menyan? Nanti kalian akan tahu. Aku jamin kalian tidak akan menyesal. Hai. Keluarga Su memang benar-benar tidak berdaya. Su Menyan sudah seperti ini. Keluarga Su pun tidak berani muncul. Keluarga Su itu apa-apaan? Anak muda kaya raya Jiang. Keluarga Su sampai kencing di celana.
Aku tawar 5.000. Hari ini Su Menyan menjadi milikku. 5.000 ingin mendapatkan Su Menyan. Bermimpi apa kau? Aku tawar 10.000. 30.000. Saya tawar 100.000. Kita lihat siapa yang berani merebutnya dari saya hari ini. 100.000. Kamu benar-benar royal ya? Kamu tidak takut istrimu akan mengomelimu? Urusanmu apa? Lagi pula, bisa mendapatkan Su Menyan. Walaupun aku harus mengurangi umurku 1 bulan. Aku juga mau. Diam semua. 100.000. Apakah ada yang lebih tinggi harganya? Aku menawarkan 1 juta. Hari ini siapapun tidak boleh menyentuhnya. Tuan. Wajahnya asing ya? Anda benar-benar bersedia membayar 1 juta. Untuk membeli hak penggunaan Su Menyan selama 1 hari. Bukan 1 hari. Melainkan siang dan malamnya di masa mendatang. Selama hidupku. Semuanya milikku. Mulai sekarang, siang dan malamnya. Selama hidupku. Semuanya milikku. Tuan. Apa yang Anda katakan, hanya untuk hari ini saja. Nanti ya, kita tidak berhak untuk mengurus Su Menyan. Kalau kau benar-benar menyukainya, pergilah bicara dengan Tuan Muda Jiang. Aku akan menemui Jiang Tianqi. Kau lebih baik jangan menghalangiku. Uangnya? Sentu, ambil uangnya. Menghabiskan 1 juta untuk mencari seorang wanita. Su Menyan ini benar-benar beruntung sekali. Kau berani memintaku? Ini uang kertas untuk dibakar untuk orang mati. Benar. Ini semua adalah uang kertas untuk dibakar untukmu. Kau ini binatang. Mau apa kau? Jangan berani mendekat. Kalau kau berani mendekat lagi, kubunuh kau. Wanita secantik ini. Murah untuk mereka para idiot itu. Sebelum mereka datang, aku akan cicipi rasa tubuhmu dulu. Kau ini binatang. Mau ngapain kau? Kalau kau berani mendekat lagi, aku akan membunuhmu. Kau ingin membunuhku, sudah lama ingin membunuhku, masih perlu menunggu sampai sekarang. Kau tidak tega, cepat sembuh ya, si kecil. Sekarang ini, mungkin sedang lapar ya? Tolong, aku mohon jangan siksa dia. Beri dia sedikit makanan, aku mohon padamu. Ingin anakmu makan daging? Sangat mudah. Hanya perlu 1 kalimat dariku. Tergantung padamu. Bagaimana penampilanmu nanti? HMPH. Apa yang kau ingin aku lakukan? Katakan saja. Ikat pinggangku terlalu ketat. Tolong lepaskan ikat pinggangku. Kau tidak mau. Malam ini. Membiarkan anakmu menangis. Jangan. Aku lepaskan. Aku yang akan melepaskannya. Brengsek. Menyan baik-baik saja kan? Kau. Tian Yu. Menyan. Kau pasti menderita selama ini. Kau masih ingat untuk kembali. Setelah sekian lama. Kau tahu bagaimana kami melewati semuanya. Nak. Kau ternyata pria liar itu. Akhirnya kutemukan kau. Pasti sangat senang, ya? Bos. Orang-orang di luar sudah ditangani. Bagaimana kita menangani anak ini? Berani tidak menghormati wanita saya. Kasih rasi dia, baik. Tuan muda, Su Menyan dan anak haram itu telah diselamatkan. Siapa yang begitu berani? Bahkan keluarga Jiang pun berani mereka tantang. Orang-orangku berkata, pacar gelap Su Menyan telah kembali. Dia adalah seorang bernama Chu Tianyu. Aku akan mencarinya. Dia membuatku dipermalukan di depan seluruh kota Jiangcheng. Malu karena dikhianati. Aku harus mengulitinya dan mencabut urat dagingnya. Tuan muda. Kurasa. Kita tidak perlu terburu-buru. Anak haram itu tinggal di rumah sakit swasta yang diinvestasikan oleh keluarga kita, keluarga Jiang. Lebih baik kita. Ibu. Ya, bagaimana keadaan anakku? Menyan, kau sudah pulang. Keluarga Jiang tidak menyakitimu, kan? Tidak apa-apa. Tian Yu yang menyelamatkanku. Tante, sudah lama tidak bertemu. Kau kembali untuk apa? Kau sudah cukup menyakiti Menyan, bukan? Pergilah kau. Aduh, ribut sekali. Ini rumah sakit. Diam. Siapa di antara kalian keluarga Su Xiaobao? Saya ibu dari anak itu. Bagaimana keadaan anak saya sekarang? Keadaannya darurat. Sangat membutuhkan transfusi darah.
Keadaannya darurat, sangat membutuhkan transfusi darah. Golongan darahnya sangat langka. Golongan darahnya termasuk jenis yang sangat langka. 1 dari 1 juta. Rumah sakit kami sama sekali tidak punya persediaan. Perawat menggunakan darahku. Kau kira darah siapa saja bisa sembarangan ditransfusikan? Harus tes golongan darah dulu. Menggunakan darahku. Golonganku memang langka. Kalau begitu, kau yang akan mengambil darahku. Tuan Chu, kita mulai. Bagaimana keadaannya? Sudah diambil 2000 ml. Dia sudah pingsan. Anak muda itu. Jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dirimu karena telah menyinggung orang yang tidak seharusnya kau singgung. Lalu darah ini. Hubungi pembeli luar negeri saja. Lagi pula itu adalah darah panda, yang kemungkinannya hanya 1/100.000. Harganya pasti sangat mahal. Direktur, penyakit anak laki-laki itu. Apakah kita masih akan mengobatinya? Mengobati apa? Tuan Muda Jiang sudah memerintahkan. Jika operasi gagal, tangani sebagai kematian mendadak. Kalian masih bengong ngapain? Lanjutkan mengambil darahku. Direktur. Sudah merokok lebih dari setengah jam. Jangan-jangan dia sudah. Kau takut apa sih? Kalau terjadi apa-apa, ada keluarga Jiang yang menjamin. Mereka sudah memberi kita puluhan juta investasi. Kalau urusan kecil ini saja tidak bisa kita selesaikan, bukankah kita lebih hina dari anjing? Hukum aku dengan keras. Itu. Baiklah, Dekan. Bangkit dari kematian. Apa yang kalian katakan tadi? Semuanya ku dengar. Benar-benar tidak kusangka. Sebuah rumah sakit bahkan bisa melakukan hal seperti ini. Kau. Orang normal yang sudah diambil darahnya sebanyak itu, mustahil bisa tetap sadar. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Darahku. Kau bisa merokok selama 3 hari 3 malam tanpa berhenti. Kau sebenarnya siapa? Bagaimana bisa ki dan darahmu sekuat ini? Jangan-jangan kau, Grandmaster bela diri, Grandmaster? Aku membunuh Grandmaster, seperti membunuh anjing. Cepat, panggil orang. Keluarga pasien memukul orang. Chu Tianyu, kau melakukan apa? Bagaimana kau bisa memukul bahkan direktur rumah sakit? Tianyu. Penyakit Xiao Bao masih bergantung pada mereka. Jangan sampai menyinggung kepala rumah sakit. Lihat saja. Kalian lihat ini semua orang macam apa. Lalu bagaimana dengan jiwa kemanusiaan seorang dokter? Aku hanya ingin mengambil lebih banyak darah darinya. Untuk berjaga-jaga. Siapa yang tahu? Dia bahkan sampai memukul orang. Kau ini bencana. Kau bahkan memukul kepala rumah sakit. Kau tidak ingin hidup lagi. Ya, aku mendengarnya dengan jelas. Dialah yang ingin membunuhku. Mereka juga tidak akan menyelamatkan Xiao Bao. Rumah sakit ini hanyalah boneka keluarga Jiang. Direktur. Benarkah begitu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Itu adalah tugas utama rumah sakit kami. Orang ini benar-benar orang yang tidak tahu diuntung. Tidak tahu terima kasih. Keluargamu ini, aku tidak sanggup lagi merawatnya. Pindahkan saja ke rumah sakit lain. Direktur. Jangan marah, Tuan. Orang ini memang gila. Jangan layani dia, Tuan. Masih mau berbuat apa lagi? Cepat minta maaf. Kau lihat kan? Dia kepada dokter. Sama sekali tidak punya rasa hormat. Masih mau kuobati penyakitnya. Hari ini kalau dia tidak berlutut dan meminta maaf kepadaku, maka jangan harap anakmu bisa sembuh. Chu Tianyu, berlutut dan minta maaf. Demi Xiao Bao, ya, kumohon padamu. Mereka yang menyakitiku, malah ingin membuatku berlutut dan minta maaf. Xiao Bao masih dalam keadaan darurat dan terbaring. Menunggu pertolongan, sudah bertahun-tahun. Kau sudah sangat menyakiti Xiao Bao. Bahkan sujud pun kau tak mau lakukan. Saya bisa sujud, tapi meskipun saya sujud hari ini, mereka tidak akan menyelamatkan Xiao Bao. Menyelamatkan atau tidak itu urusan rumah sakit. Sujud atau tidak itu urusanmu. Men Yan. Kau sudah melihat dengan jelas wajah pria ini, kan? Faktanya sudah ada di depan kita. Dia memang orang yang tidak bisa diandalkan. Dia tega melihat Xiao Bao pergi ke es, berlutut. Baiklah. Aku akan berlutut saja. Hari ini kau membuatku berlutut. Kau akan menyesal datang ke dunia ini. Sama sekali tidak ada itikat baik. Sujudlah di hadapanku.
Direktur, itu. Bocah laki-laki itu, sepertinya dia hampir tidak kuat lagi. Xiao Bao. Apa kau terburu-buru? Dia memang sudah sakit parah. Ditambah lagi dengan kekurangan gizi jangka panjang. Bisa bertahan sampai sekarang. Sudah bisa dibilang keajaiban. Aku akan pergi melihatnya. Direktur, kau sudah merepotkanku. Orang yang tidak berguna, malah membuat keadaan semakin buruk. Memanggilmu sampah saja masih terlalu tinggi untukmu. Pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Yang mulia. Yang mulia, Tuan Muda terselamatkan. Yang mulia, ini adalah obat imun yang didatangkan dari luar negeri. Dengan pesawat khusus, King Wan, bernilai 300 juta, dapat menyembuhkan 99% penyakit di seluruh dunia. Kukira kau akhir-akhir ini tidak ada di rumah sakit. Ternyata kau mencari King Wan. Dengan dia, Xiao Bao seharusnya tidak akan masalah lagi. Wajahmu terlihat sedikit tidak beres. Tidak apa-apa, aku harus segera menyerahkan King Wan kepada Xiao Bao. Kau tidak perlu ikut. Beliau yang mulia. Direktur, bagaimana keadaan anak saya? Tolong selamatkan dia. Saya mohon maaf. Karena pengambilan darah tadi telah memakan waktu terlalu lama. Sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Nanti kita ke kamar mayat untuk mengambil jenazahnya. Tidak, bukan, dokter. Tolong selamatkan anak saya. Jangan menyerah. Anakku, kamu juga jangan terlalu sedih. Ini mungkin takdirnya Xiao Bao. Dia terlalu menderita. Setelah menderita begitu banyak, mungkin kali ini dia sudah terbebas. Xiao Bao, bangunlah. Ini ibu, sayang, buka matamu dan lihat ibu. Sekumpulan dokter yang tidak berguna. Men Yan, tenanglah, Xiao Bao masih bisa diselamatkan. Kau masih berani datang? Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Seandainya bukan karenamu, putriku tidak akan menderita selama bertahun-tahun. Seandainya bukan karenamu, Xiao Bao juga tidak akan ikut menderita kesusahan selama bertahun-tahun ini. Pergi. Jika aku pergi, siapa yang akan menyelamatkan Xiao Bao? Di dunia ini sekarang, hanya aku yang bisa menyelamatkan Xiao Bao. Kau... Bercanda apa sih? Kau pikir kau Hua Tuo yang hidup kembali? Ku bilang ya, anak ini tidak akan bertahan sampai malam ini. Kau bilang kau bisa mengobatinya. Dengan apa kau mengobatinya? Dengan ini. Ini apa sih? Ini adalah obat paling canggih di dunia saat ini. Bernilai 300 juta. Ini khusus diangkut udara dari luar negeri. Dengan ini, Xiao Bao bisa diselamatkan. Aku tertawa sampai mati. Kau jangan-jangan gila ya? Aku sudah bertahun-tahun menjadi dokter. Belum pernah tahu ada obat seperti ini di dunia. Kau mencari kematian. Keluarga, jika pasien sembarangan minum obat, dan terjadi masalah, rumah sakit kami tidak bertanggung jawab. Sekarang pasien belum sepenuhnya meninggal. Jika dia minum obatnya, dan terjadi masalah, itu tidak ada hubungannya dengan rumah sakit kami. Xiao Bao, kau tidak akan apa-apa. Minumlah obat ini. Penyakitmu akan sembuh. Tianyu, obat ini benar-benar asli. Jangan dengarkan omong kosongnya. 300 juta. Itu pun diangkut dari luar negeri. Cu Tianyu, kau kira kau siapa? Orang terkaya di negeri ini. Jangan bicara tentang 300 juta, 300 ribu pun, kau pikir kau mampu mengeluarkannya? Kembalikan obatnya padaku. Hanya satu ini. Kalau hilang, Xiao Bao akan celaka. Manyan, lihatlah. Lelaki ini sama sekali tidak pantas untukmu. Tadi aku suruh dia ambil sedikit darah. Dia selalu membuat masalah. Sekarang dia lagi membuat ramuan ajaib apa? Kau percaya? Ibu, daripada tidak mencoba, kita coba saja. Berguna atau tidak, setelah diminum baru tahu. Ibu, daripada tidak mencoba, kita coba saja. Berguna atau tidak, setelah diminum baru tahu. Suster, buang sampah ini untukku. Taruh obatnya di sini. Obat tidak boleh sembarangan diminum. Men Yan, dengarkan ibu sebentar. Antarkan Xiao Bao dengan layak. Putuskan hubunganmu dengan pria itu. Ibu akan memperkenalkan seseorang yang baik kepadamu. Sudah kukatakan, berikan obat itu padaku. Obat ini sangat penting. Kau ini sampah.
Semakin kau menginginkannya, semakin aku tidak akan memberikannya kepadamu. Aku tidak mengizinkan. Kau kembali menyakiti anak perempuanku. Ini terakhir kalinya aku mengatakannya. Berikan obatnya padaku. Men Yan. Apakah kau melihatnya? Laki-laki liarmu ini. Dia berani sekali membentakku. Aku ini orang yang lebih tua darimu. Tidak menghormati orang tua. Aku memang tidak akan memberikannya padamu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Suster. Buang ini untukku. Kau. Jika kau bukan ibu Man-Man, aku mungkin akan mencabik-cabikmu. Berani sekali kau. Aku adalah ibu Men Yan. Kau berani berbuat apa padaku? Aku akan membuatmu seumur hidup, tidak bisa bertemu Men Yan. Paman Su, tenang saja, kali ini, aku sengaja mengundang Dokter Sakti ini, penyakit Xiao Bao, tentu tidak masalah, baiklah. Zilin, tidak kusangka kau begitu baik pada Manyan. Kau tidak takut menyinggung Jiang Tianqi. Jiang Tianqi memang keterlaluan kali ini. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Paman tetap mengatakan hal yang sama. Selama mereka berdua, ibu dan anak, mau menerimaku, aku pasti akan melindungi mereka. Chu Tianyu. Paman Su, Anda datang ke rumah sakit. Anda adalah pria simpanan yang dicari Mama Men, kan? Kupikir aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Kukira, kau akan menjadi penakut selamanya. Chu Tianyu, putriku masih di rumah sakit. Kau tidak pergi merawat mereka berdua, ibu dan anak. Kau kesini untuk apa? Paman Su, aku sedang mencari obat untuk menyelamatkan nyawa. Kau mencari obat di tumpukan sampah ini? Apa kau gila? Obat penyelamat Xiao Bao bernilai 300 juta. Hanya ada satu di seluruh dunia. Maaf, Paman Su, kau tidak mendengar apa yang dia katakan. Aku mengerti. Kau kehabisan uang untuk berobat, ya? Mengumpulkan botol di tempat sampah ini. Untuk dijual, ya? Bukan Men Yan, tapi, suka padamu karena apa sih? Aku benar-benar merasa tidak sepadan untuknya. Ku nasihati kau, jangan bicara omong kosong. Cukup. Chu Tianyu, bagaimana kau bisa berjanji padaku dulu? Lalu sekarang? Aduh, kau benar-benar mengecewakanku. Orang yang tidak berguna. Zilin, ayo kita pergi. Zilin telah mengundang Dr. Wei. Xiao Bao terselamatkan. Benar-benar Dr. Wei. Aduh, tetap saja Tuan Luo. Orang yang tidak berguna itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan Luo? Men Yan, katakan bagaimana kau harus berterima kasih padaku. Aku. Ah, sulit nih. Tadi aku melakukan akupuntur padanya. Menstimulasi titik-titik akupuntur di seluruh tubuhnya. Tapi hasilnya kurang baik. Dia masih belum sadar sampai sekarang. Bahkan Dr. Wei pun tidak bisa. Baer, kau sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Ayah, apakah kau? Iya, ayah, kau ada di rumah sakit. Segera akan baik-baik saja. Mulai sekarang ayah ada di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu. Ayah, aku haus. Ayah akan mengambilkan air untukmu. Ibu. Sayang. Kau sudah bangun, sungguh melegakan. Dr. Wei. Aduh. Aneh sekali. Biar kubiarkan mereka mengira aku menggunakan jarum. Nanti, mereka semua akan mengira bahwa akulah yang menyelamatkan orang itu.
jika aliran darahnya lancar dan stabil, penyakitnya akan sembuh. Tuan Wei memang tabib sakti di zaman ini. Untung kau datang menolongnya. Kalau tidak, penyakit anak itu mungkin benar-benar tidak bisa disembuhkan lagi. Aduh, ini semua berkat bantuan Zilin ya. Kau ngapain di sana siang-siang? Belum juga datang untuk berterima kasih kepada dokter sakti itu. Sama sekali tidak punya rasa hormat. Mengapa harus berterima kasih padanya? Mengapa? Kau bilang mengapa? Tuan Wei menyelamatkan Baoer. Aku yang menyelamatkan Baoer. Dia sama sekali tidak ada hubungannya. Apa maksudmu kau yang menyelamatkan? Kalau begitu, aku ingin bertanya, bagaimana caramu menyelamatkannya? Aku tidak perlu menjelaskan kepadamu. Ziling, aku bertindak karena melihat wajahmu saja. Ternyata dia tidak membutuhkanku ya. Aku malah bertindak berlebihan. Kalau begitu, pamit. Chu Tianyu, lihat apa yang telah kau perbuat. Chu Tianyu, sudah cukup kau membuat keributan. Jika bukan karena Tuan Wei, Xiao Bao bahkan nyawanya tidak akan terselamatkan. Kau bahkan merebut jasa seperti ini. Apakah kau masih manusia? Men Yan, inikah lelaki yang kau cari? Ibu adalah papa yang menyelamatkan saya. Papa tidak berbohong. Tianyu, pergilah kau. Aku lelah. Sekarang, aku tidak ingin melihatmu berbohong. Manyan. Sudah kukatakan, pergilah kau. Aku sekarang bingung, aku perlu menenangkan diri sebentar. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Pakai ini. Nanti tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Apa ini lagi? Anggap saja ini hadiah dariku, sebagai tanda cinta kita, singkatnya. Ini sangat penting bagiku. Kalau tahu diri, jangan kembali lagi. Rumah ini tidak ingin kau di sini, ayah. Aku ingin ayah. Ayah. Aku ingin ayah. Xiao Bao, kamu masih ingat paman, kan? Pergi. Paman akan mengajakmu makan KFC. Aku tidak mau makan KFC. Aku mau papa. Kembalikan papaku, anak bodoh. Papa seharusnya orang sebaik Luo Shao. Laki-laki itu ya, hanya seorang yang tidak berguna. Luo Shao harus lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak. Anak-anak itu pemalu. Lebih banyak toleransi saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Perlahan-lahan saja akan baik. Orang bernama Jiang Tianqi itu, sekarang ada di mana? Yang Mulia, keluarga Jiang sepertinya sudah mendapatkan beberapa informasi tentang keberadaan Jiang Tianqi saat ini, dan telah menyembunyikannya. Oh, bagaimana mereka tahu bahwa aku akan melawan Jiang Tianqi, Yang Mulia, Istana Tianqi dan Istana Asura? Setelah mengetahui bahwa kami menyelidiki Jiang Tianqi, segera menghubungi kami. Apa yang mereka katakan? Istana Tianqi berkata, satu tindakan akan mempengaruhi semuanya. Semoga Yang Mulia mempertimbangkannya kembali. Orang-orang dari Istana Asura berkata, keluarga Jiang memiliki orang di Istana Asura, menjabat posisi penting. Jadi, jika keluarga Jiang disentuh, pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Istana Tianqi dan Istana Asura yang hebat. Beraninya kau. Kau berani membela Jiang Tianqi? Yang Mulia, bahkan Tianqi Ge, kekuatan tersembunyi di dunia persilatan, dan keluarga Huangfu, keluarga terpandang di ibu kota, semuanya membela Jiang Tianqi. Tentu saja, mereka tidak berani melawan keluarga Jiang. Menyampaikan identitas kita, tidak heran Jiang Tianqi seenaknya sendiri. Ternyata latar belakangnya sangat kuat. Sayang sekali, aku adalah orang yang tidak berani dia lawan. Sampaikan perintah agungku, Jiang Tianqi, aku pasti akan membawanya ke pengadilan dengan tanganku sendiri. Siapa yang berani menghalangi? Lalu kita pasang fotonya di papan pencarian buronan. Tunggu saja pembunuhan tanpa henti. Iya. Ayah, kamu menyebalkan sekali sih, aku tahu. Sekarang aku berada di tempat yang sangat aman. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Ah sudahlah, jangan dibicarakan lagi. Aku tutup telepon dulu ya. Tuan muda itu tuan besar. Kapan dia akan pulang? 2 hari lagi akan pulang. Tuan tua itu ya, entah dari mana dia mendengarnya. Gosip apa itu? Katanya ada kekuatan yang sekarang ingin membunuhku. Bukankah ini omong kosong? Jangan-jangan itu Chu Tianyu? Maksudmu, pacar gelapnya Su Menyan? Tidak mungkin, menurut yang dikatakan kakek. Kekuatan ini masih sangat menakutkan.
Lalu Chu Tianyu itu siapa? Hanya dia sendiri yang datang sendirian. Bisakah dia menyentuh sehelai pun rambutku? Dia hanyalah orang yang tidak berguna. Tapi, di Jiangcheng, memang tidak ada yang berani menjadi musuh Tuan. Apalagi sampai membuat kepala keluarga menelepon sendiri. Kurasa, kakek terlalu sensitif. Aduh. Biarlah, biarlah. Sekarang kau pergi. Panggil semua wanita panggilan utama di klub ini kembali padaku. Biar aku juga merasa nyaman. Ah ini. Tuan muda, sebaiknya kita kembali saja. Rumah keluarga Jiang lebih aman. Jangan banyak omong. Suruh kau panggil. Ya panggil saja. Tunggu sebentar. Rumah sakit? Bagaimana kok? Belum ada kabar ya? Direktur Yang, kenapa belum menelepon saya? Anak liar itu, akhirnya meninggal atau belum? Halo, Tuan Jiang, paket Anda telah tiba. Mohon untuk menandatanganinya. Saya tidak di rumah. Dititipkan di ruang penerima di pintu masuk. Kurir itu barang berharga. Harus ditandatangani sendiri oleh penerima. Barang berharga. Apa jangan-jangan, ada yang mau mengirimkan hadiah untukku? Baiklah, kalau begitu, kirim sekarang juga. Dari klub eksklusif Teluk Bintang. Baik. Tidak menyangka hanya dengan beberapa kata. Sudah mendapatkan alamat orang ini. Jiang Tianji. Tunggu saja hukuman ilahi dariku. Jiang Tianji. Tunggu saja hukuman ilahi dariku. Apakah semuanya sudah siap? Semua sudah siap. Ada di bagasi. Pergi ke klub pribadi Teluk Bintang Laut. Ya. Tuan muda cukup berat ya. Tidak tahu apa isinya. Orang-orang yang ingin menjilat tuan muda ini. Tiap hari tak terhitung jumlahnya. Coba kulihat apa barang bagusnya. Ada apa dengan tuan muda? Surat darah dari kepala Yang. Apa? Jiang Tianji. Hadiah ini, kau puas, kan? Jangan-jangan kaulah Chu Tianyu. Ternyata kau tidak sebodoh itu. Dekan yang kau bunuh? Bukan. Dia sendiri yang tidak mau menyerah dan bunuh diri. Sebelum mati dia memintaku untuk memberikanmu hadiah ini. Baiklah, nak. Karena sudah berdarah-darah, ini tidak semudah itu untuk diurus. Kau tahu kan keluarga Jiang saya, posisinya di Jiangcheng, binatang. Lalu kau tahu kan, atasanku di kota kecil Jiangcheng ini, berada di posisi seperti apa? Aku tidak peduli kalian siapa. Ini wilayah keluarga Jiang, cepat pergi. Apa yang bisa kita lakukan, seakan tidak pernah terjadi. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika kami bertindak kasar. Kami datang membawa hadiah. Tidak pantas jika kami begitu saja dibiarkan pergi, bukan? Tuan muda, kedua orang ini datang dengan niat buruk. Semua orang kuat, kita tidak bisa beradu kekuatan. Nak, sebenarnya kau mau apa? Aku hanya ingin balasan. Kalian mau apa? Katakan saja. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan keluarga Jiang kita. Hari ini kita anggap saja kalah. Tidak akan berurusan dengan kalian. Yang lain aku tidak mau. Aku hanya menginginkan kalian untuk menyerahkan diri. Kalian ini tidak tahu diuntung. Kau pikir kau membawa surat darah dari Direktur Yang, lalu datang menemuiku. Aku akan takut padamu. Aku juga bukan orang yang mudah ditakut-takuti. Hubungi mereka sekarang. Katakan padanya aku sedang mengalami masalah di Teluk Bintang. Suruh mereka datang secepatnya. Tuan muda ingin menghubungi berapa banyak orang. Omong kosong. Panggil sebanyak mungkin. Dan lagi, panggil orang-orang yang paling hebat. Panggil semuanya ke sini. Jaringan keluarga Jiangku, bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Malam ini, akan kuberi kau tahu apa itu, yang namanya keputusasaan. Berani mengancam kami, cari mati kau. Tunggu sebentar, suruh dia memanggil. Jika kau menemukan orang yang bisa memasuki gedung ini setengah langkah saja, aku menyerah. Nak, kau sudah sampai sejauh ini hari ini, itu sudah sangat bagus. Hanya saja kau belum mengerti arti dari kata kekuasaan. Tenang saja, hari ini aku tidak akan membunuhmu. Setelah malam ini, akan kubiarkan kau melihat sendiri bagaimana aku menyiksa Su Men Yan dan anak haram itu.
Kau akan segera tahu, apa arti keputusasaan yang sebenarnya. Semua orang sudah datang, Tuan Muda sudah menghubungi Istana Tianche. Istana Asura, Balai Mesin Langit Laut Utara, Liga Bela Diri Provinsi dan 10 kekuatan lainnya. Sudah hampir tiba. Orang-orang ini datang cukup cepat. Berapa banyak yang sudah datang? Liga Bela Diri sudah sampai 400 orang. Balai Mesin Langit sudah sampai 200 orang. Istana Strategi Surgawi juga sudah sampai 300 orang. Ada 500 orang dari Istana Asura. Kekuatan lain sekitar 700-an. Total 3.000 orang. Sudah mengepung tempat itu. 3.000 orang. Kau dengar? 3.000 orang. Satu orang satu ludah. Aku akan meludahi kalian berdua sampai mati. Sekarang, berlututlah di tanah, sujud dan minta maaf padaku. Mungkin masih ada kesempatan. Sentu. Hamba mengerti. Kau gila ya? Hanya dia sendiri, percuma saja. Apa kau belum pernah mendengar? Satu orang menjaga gerbang. 10.000 orang pun tak bisa menerobos. Berhenti semua. Jalan ini tertutup. Silakan minggir, Yang Mulia. Penguasa Istana Langit kalian tidak datang. Hanya datang seorang bawahan kecil sepertimu. Pergi kau. Anda bicara seenaknya. Siapakah gerangan Anda sebenarnya? Kami ini bertindak baik-baik dulu, baru kekerasan. Di luar sana semua orang kita. Berani sekali. Siapa sebenarnya kau? Bos kalian 2 hari lalu, baru saja ku berikan kepadamu perintah Tianche. Kau bilang aku siapa? Kau adalah orang yang paling agung. Malaikat Agung Sentu dari neraka kegelapan. Kau adalah penguasa dunia bawah tanah di barat, yang membuat orang-orang ketakutan. Malaikat Agung Sentu. Lalu, orang di sana, jangan-jangan. Jiang Tianchi bilang padaku. Kalian datang 3.000 orang. Lumayan banyak ya, bercanda saja, dibandingkan denganmu. Itu tidak seberapa. Jangan banyak bicara. Kalian membawa banyak orang. Apakah ingin memaksa istana? Mengancam tuan saya. Tidak berani lagi, tidak berani lagi. Mohon maafkan hamba, malaikat api. Tidak berani lagi, tidak berani lagi. Mohon maafkan hamba, malaikat api. Hanya saja Tuan Sentu. Keluarga Jiang memiliki pengaruh yang sangat besar di Jiangdu. Jika kau menyentuhnya, aku khawatir. Apakah hanya dia yang akan mati? Atau jutaan kalian yang akan mati? Kalian sendiri yang memilih, benar-benar harus mati. Tidak mati. Tidak cukup untuk meredakan amarah penguasa kuil bayangan. Ini. Perintah agung ada di sini. Aku letakkan di sini. Siapapun yang berani melampaui batas, mati. Kau ingin mati, berani-beraninya kau menyentuh perintah agung. Kau takut apa? Bukankah itu hanya sebuah perintah, surat perintah Tianche-ku? Dapat mengerahkan puluhan ribu anggota. Kau pikir hebat? Tentu saja, tak terkalahkan, selalu menang. Namun, lencana tertinggi ini, dapat mengerahkan seluruh kekuatan kuil dewa bayangan di dunia. Jika kau berani menyentuhnya, besok, akan ada pembunuh dari seluruh dunia. Memotongmu berkeping-keping. Menakutkan sekali. Itu apa? Perintah tertinggi mewakili penguasa tertinggi dunia gelap. Dunia ini terbagi menjadi siang dan malam. Di tempat yang gelap, tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kekuatan dari kuil dewa kegelapan. Kau sekarang berada di surga, Koko. Bodoh, sekali kau melanggar kewibawaan dari kuil dewa kegelapan. Mungkin seluruh Jiangdu akan hancur seketika dalam sekejap. Lalu bagaimana? Mundur saja. Katakan pada pihak keluarga Jiang. Jiang Tianchi pasti akan mati. Tidak perlu diselamatkan. Aku curiga orang di dalam itu bukan orang lain. Itu memang penguasa kuil dewa kegelapan sendiri. Pergi. Apa? Semua orang sudah pergi. Ini tidak mungkin. Semua sudah pergi. Satu pun tidak tersisa. Tuan Muda, orang yang kami hubungi, satu pun tidak masuk. Semua kabur. Satu pun tidak masuk. Semua kabur. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa melakukannya? Kau sebenarnya siapa? Siapa saya sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah kamu telah menyakiti wanita dan anakku. Aku pada awalnya kepada Su Menyan memiliki perasaan yang sangat dalam. Aku tidak tega untuk menyerangnya. Dialah yang menghasutku.
Dialah dalang di balik semua ini. Cepatlah sujud dan minta maaf. Tuan muda. Jiang Tianqi, sekarang kau baru mencari kambing hitam. Bukankah sudah terlambat? Kau pikir aku bodoh atau kau yang bodoh? Jika ingin hidup, segera serahkan dirimu. Chu Tianyu, aku mohon padamu, lepaskan aku. Simpan saja semua perkataanmu untuk hakim nanti. Jangan lupa aku ini keluarga Jiang. Jika hari ini aku sampai mengalami sesuatu, keluarga Jiang tidak akan pernah berhenti memburumu. Kalau begitu, sampai mati pun tidak akan berhenti. Berita terbaru, putra mahkota keluarga Jiang, Jiang Tianqi, tadi malam pukul 11, secara langsung menyerahkan diri ke Departemen Penegak Hukum. Berbagai pihak di Jiangcheng terkejut, berdasarkan informasi tidak resmi. Di klub hiburan Lantian, pernah muncul perintah tertinggi. Aduh, Men Yan, Zilin, kalian cepat kemari, ada masalah besar, Jiang Tianqi masuk. Bu, maksud ibu, Jiang Tianqi masuk penjara. Aduh, masa ya ini bohong? Lihat, sudah diberitakan. Akhirnya mendapat balasan, keluarga kami kali ini, akhirnya bisa bernapas lega. Bibi, masalah ini, sudah kudengar tadi malam. Katanya dilakukan oleh orang penting. Aduh, ya ampun, siapa sebenarnya yang melakukannya? Berani sekali ya. Ini aku tidak tahu. Tapi sepertinya ada hubungannya dengan Zizun. Benar. Itu kulakukan. Jiang Tianqi telah dijatuhi hukuman. Kau dan anak-anak tidak akan diganggu lagi. Janji yang kukatakan, akan kulakukan. Bukannya, kau bilang kau yang melakukannya, aku tidak salah dengarkan. Kau tidak salah dengar. Semalam aku pergi ke klub pribadi Teluk Bintang Laut, menunjukkan perintah tertinggi, dan mengusir 3.000 kaki tangan keluarga Jiang. Dengan tanganku sendiri, aku mengirim Jiang Tianqi, dan kepala pelayannya untuk dihukum. Bukan Bibi. Kau dengar, apa yang dia katakan? Kau benar-benar membuatku tertawa. Nak, ku bilang padamu. Berbohong itu perlu modal. Jangan kau kira dengan tertangkapnya Jiang Tianqi, dunia akan langsung aman. Kau percaya atau tidak, sekarang kau keluar rumah, dan mengatakan bahwa kau yang mencelakai Jiang Tianqi. Segera kau akan dimusnahkan. Jangan dengarkan dia berbohong. Apakah kau punya bukti? Tentu saja aku punya bukti. Cincin Men Yan mana? Cincin apa, yang kemarin di rumah sakit, yang kuberikan padamu itu? Maksudmu ini, kan? Kok cincin ini ada di tanganmu? Ibu Men Yan yang memberikannya padaku. Benar kan, Men Yan? Cincin itu terlalu besar, tidak cocok jika aku yang memakainya. Lagi pula, itu bukan cincin wanita. Luo Shao bilang dia sangat menyukainya. Dia juga sudah sangat membantu kita. Lalu aku. Hanya cincin murahan saja kok. Bersikap seolah-olah sangat berharga. Laki-laki lain memberikan istrinya cincin emas dan cincin berlian. Kamu hanya memberikan cincin murahan ini. Luo Shao mau menerimanya. Itu karena dia menghargai kamu. Jangan tidak tahu diri. Apakah kalian tahu, cincin ini mewakili apa? Luo Zilin memberikan cincin ini padaku. Bukan aku yang memberikan sesuatu. Aku meminta bantuan Tuan Wei untuk menyelamatkan anakmu. Lalu apa salahnya aku memakainya? Berikan padaku. Tuan Luo muda, lebih baik kau berikan saja padanya. Salahku. Tidak seharusnya kuambil barang yang dia berikan padaku. Ku berikan lagi padamu. Memberi apa memberi? Bukan. Ini bukan barang berharga. Kau terlalu serius. Kau ini sampah. Begitu pulang, aku langsung ragu apakah ini benar. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke rumah kami? Pergi kau. Pergi kau dari sini. Ku katakan, berikan cincin itu padaku. Tianyu, kenapa kau serius sekali? Bicara yang baik. Dia, Tuan Luo, aku tidak akan serakah dengan cincinmu. Kau ini siapa sih? Berani-beraninya memasang wajah di keluarga Sukami. Tidak apa-apa, Chu Tianyu. Begini saja, aku beli cincinmu, bagaimana? 100.000 cukup, kan? Dan, jangan bermimpi tentang Men Yan lagi, paham? Beri aku cincinnya. Bukannya kau terlalu meminta, kan? Baiklah, baiklah. 1 juta cukup, kan? Sekali saja lagi, cukup. Ini kesempatan terakhirmu. Tiga kali lagi, ku bilang. Meskipun 30 kali,
aku tidak akan memberimu. Aduh, putus, putus, putus. Akhirnya kembali. Kau ini orang tidak berguna. Apa yang kau lakukan? Kau berani sekali. Memutuskan jari Tuan Luo. Kau gila? Anak muda, kau tunggu saja. Ku beritahu kau. Kau pikir Jiang Tianqi celaka. Keluarga Jiang tidak akan menyelidiki lagi. Tanpa perlindungan keluarga Luo. Kau lihat keluarga Su itu apa-apa saja. Manyan, lihat saja sampah ini. Sudah melakukan apa saja. Ngomong-ngomong, Xiao Bao kemana? Kenapa aku tidak melihatnya? Kau benar-benar keterlaluan. Aku keterlaluan? Bagaimana aku bisa merasa keterlaluan? Apa yang Luo Zilin bisa berikan padamu? Aku juga bisa memberimu. Yang tidak bisa dia berikan padamu, aku tetap bisa memberimu. Menyan, percayalah padaku. Percaya padamu. Kalau percaya padamu, keluarga Su kita akan hancur. Aku tahu kau menginginkan apa. Bukankah kau hanya menginginkan? Apakah kau bersama Menyan? Ya. Ingin menikahi putriku. Itu bukanlah hal yang mudah. Kau harus menunjukkan ketulusanmu. Ketulusan seperti apa yang kau inginkan? HMPH. Aku bisa memberikan Menyan sebuah villa dengan kalung berlian. Apa yang bisa kau berikan? Kau mendengar? Bukankah kau bilang Tuan Muda Luo bisa memberikannya? Apa yang bisa kau berikan juga? Kalau begitu, keluarkan dan tunjukkan. Villa. Kalung. Baik. Saya akan segera mempersiapkannya. Bukankah ini menyulitkan dia? Bahkan cincin murahan itu pun, sangat dia sayangi. Dari mana dia bisa mendapatkannya? Villa dan kalung itu, saya memang ingin dia mundur karena kesulitan. Orang sampah itu tidak mungkin bisa mengeluarkannya. Ambilkan surat kepemilikan tanah perkebunanku. Yang mulia, untuk apa Yang mulia membutuhkan surat kepemilikan tanah itu? Aku akan memberikan kastil ini kepada Su Menyan. Baiklah, hamba akan segera mengurusnya. Oh iya, Luo Ying, kau juga seorang wanita. Kau tahu wanita, pada umumnya menyukai kalung seperti apa? Tuan Qi, Anda seharusnya memberikannya kepada nyonya Anda. Ya, saya mendengar baru-baru ini di Jiangcheng ada lelang yang akan menampilkan hati kristal. Tentu saja itu akan cocok untuk nyonya Anda. Baiklah, baiklah. Serahkan saja padamu. Ya, Tuan, orang terkaya di Jiangcheng telah menunggumu sepanjang hari, di ruang pesta di atas. Aku agak lelah hari ini, suruh dia datang besok saja. Bagaimana ini? Anakku akan dipenjara. Bagaimana ini? Sudahlah. Semuanya sudah terjadi. Apa gunanya menangis? Menangis saja seharian. Anakku akan dipenjara. Bagaimana aku tidak bisa menangis? Bukankah semua ini karenamu? Bukankah kau yang memanjakannya setiap hari? Apakah Tianqi bisa menjadi seperti ini? Hanya karena seorang wanita seperti Su Menyan, wanita yang buruk. Dia berputar-putar di sekitarnya setiap hari. Lalu bagaimana hasilnya? Aku sudah mencari tahu semuanya. Di baliknya adalah kuil Dewa Gelap Barat yang bertindak. Kuil Dewa Gelap adalah orang asing. Kalau bukan mereka, keluarga Jiang kami, di Longguo, siapa yang berani tidak memberi sedikit pun muka? Jangan lupa kita di ibu kota, masih memiliki dukungan yang sangat besar. Tidak masuk akal. Mereka menyewa orang asing untuk menyakiti anakku. Sungguh keji. Aku akan membinasakan keluarga Su. Tentang ini, jangan terlalu terburu-buru dulu. Sebelum membinasakan keluarga Su, kita harus selesaikan Chu Tianyu terlebih dahulu. Chu Tianyu. Kenapa Chu Tianyu muncul lagi? Pada hari anakku celaka, ada orang yang melihat Chu Tianyu muncul di klub malam. Ada orang datang. Tuan rumah. Di dark web. Keluarkan surat perintah pencarian untukku. Dengan harga 1 miliar. Bunuh seseorang bernama Chu Tianyu. Dalam waktu 3 hari, aku ingin melihat kepalanya. Terletak di mejaku. Mengerti? Mengerti. Pergilah. Satu miliar. Menyan hanya karena sebuah kalung. Hai. Kau bilang, juragan kaya misterius itu. Seperti apa sih orangnya? Jangan-jangan dia putra sulung keluarga Luo. Bu. Tidak mungkin, kan? Keluarga Luo memang kaya. Tapi 100 juta itu jumlah yang sangat besar.
Tuan Luo muda. Menyan, kau di rumah, kan? Keluar sebentar. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Hadiah apa? Hati kristal. Cepatlah keluar. Menyan. Jiang Tianqi terus mengganggumu selama ini. Aku takut untuk menyatakan perasaanku padamu. Tapi sekarang, aku takut jika aku tidak menyatakannya sekarang, akan terlambat. Selama ini kau tahu isi hatiku. Jadilah milikku. Ini adalah Heart of Crystal. Benar. Aku tahu kau suka kalung itu. Jadi aku ingin membelikanmu yang terbaik. Menma, jadilah wanitaku. Jangan dengarkan omongannya. Heart of Crystal itu palsu. Chu Tianyu, kemanapun aku selalu bertemu denganmu. Kau tahu berapa nilai Crystal Heart? Ini adalah desain dari desainer paling terkenal di Inggris. Dengan 99 berlian yang melambangkan keabadian. Kau tidak tahu apa-apa, setahuku. Crystal Heart ini, hari ini terjual di lelang. Jangan bilang kau yang membelinya. 1 miliar lo. Apakah kau mampu membelinya? Aku tidak mampu. Apa kau mampu? Menyan. Kristal hati ini adalah barang terkutuk. Kita tidak butuh barang ini. Kau bilang itu barang berkualitas. Ya memang berkualitas. Ku beritahu kau. Kau mau merebut Menyan dariku? Ya, keluarga Luo di Jiangcheng, hanya kalah dari keluarga Jiang. Lalu apa? Aku dan Menyan punya anak. Aku masuk universitas ternama saat berusia 18 tahun. Aku memiliki saham di 8 perusahaan publik. Apa yang kau bandingkan denganku? Aku dan Menyan punya anak. Uang yang pernah kuhitung. Negara-negara yang pernah kukunjungi, lebih banyak dari seumur hidupmu. Apa yang bisa kau berikan padanya? Aku dan Menyan punya anak. Kau ini sialan, seperti mesin pengulang. Kau hanya bisa mengatakan itu. Bagaimana kalau sudah punya anak? Ku beritahu kau, meskipun sudah punya anak, aku tetap akan merebutmu. Menyan, hati kristal, adalah berlian terkeras di Afrika Selatan. Mewakili cinta yang sekuat baja. Berikan aku kesempatan. Brengsek, siapa yang menyuruhmu menyentuh barangku? Apakah barang ini terbuat dari berlian? Ini kan hanya manik-manik kaca. Orang kampung tetaplah orang kampung. Hati kristal, yang digunakan semuanya adalah berlian, yang tak ternilai harganya. Kamu. Keras? Keras di mana? Barangmu ini bahkan lebih buruk dari kaca. Apakah kamu yang kepalanya tidak beres? Atau kamu menganggap Manyan itu bodoh? Zilin, apa kau benar-benar menipuku? Bukan begitu, Bu Manyan. Meskipun ini palsu. Tapi ini tiruan berkualitas tinggi. Aku sudah menghabiskan ratusan ribu untuk ini. Kau akhirnya mengakuinya. Apa maksudmu? Lagi pula, itu juga merupakan niat baiknya. Aku lelah. Menyan. Yang mulia, kau ini lagi-lagi diusir oleh nyonya. Aku benar-benar tidak mengerti pikiran wanita. Jelas-jelas aku yang membongkar, tipu daya Luo Zilin. Dia malah menyalahkanku karena merusak kalungnya. Hati wanita seperti jarum di dasar laut. Kau juga perempuan. Aku pun tidak bisa menebakmu. Nyawaku diberikan oleh Yang Mulia, jika kau ingin mengerti aku, meskipun aku telanjang bulat, berdiri di hadapanmu. Bawahan ini pun bersedia. Pikiranmu kemana? Benar. Sentu mengatakan keluarga Jiang bergerak. Ya. Keluarga Jiang sekarang sudah mengirim orang ke dark web untuk merekrut pembunuh bayaran di daftar pembunuh. Orang tua brengsek dari keluarga Jiang itu mau membunuh siapa? Anda? Saya. Aku ingin melihat. Siapa yang akan menerima tugas ini? Keluarga Jiang mungkin tidak akan pernah menyangka. Daftar pembunuh bayaran itu Anda yang menentukan. Adapun para pembunuh bayaran di daftar itu, semuanya pernah menjadi bawahan yang dikalahkan oleh Anda. Menyan. Ada kiriman untukmu. Ini apa sih? Kotaknya saja sudah mewah sekali. Sangat indah. Aku ingat aku tidak pernah memesan paket. Ini adalah hati kristal. Anakku. Sekarang ini hati kristal. Apakah sudah pasaran? Kenapa lagi sebuah hati kristal? Salah, Ibu. Hati kristal ini lebih mewah daripada yang tadi malam. Ini benar, ini benar. Ini bahkan ada di pelelangan Sotheby's. Surat keterangan yang diberikan. Harganya 100 juta. Mama. Kalung ini cantik sekali. Aku mau. Anak kecil, mau apa kau?
Bagaimana jika rusak, anak perempuan? Apakah benar-benar Tuan Muda Luo yang mengeluarkan banyak uang untuk membelikanmu jantung kristal ini? Ah, sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Bukankah dia akan mengajak kita berkunjung ke Villa Jinsui sore ini? Nanti kita tanyakan saja padanya. Iya, Bu. Aduh, taman brokat ini memang sesuai dengan namanya. Pemandangannya indah sekali. Seandainya aku bisa masuk dan melihat-lihat. Paman Su, Anda tidak tahu, taman brokat ini baru saja memiliki pemilik baru, jadi tidak dibuka untuk umum. Ah, begitu ya? Sayang sekali. Oh iya, aku ingin bertanya padamu tentang batu kristal hati itu. Hanya menyebutnya saja sudah membuatku kesal. Yang kuberikan padamu itu, meskipun itu imitasi, tapi nilainya 500.000. Si cutian itu merusak milikku. Dia harus membayar. Yang aku maksud adalah jantung kristal yang asli. Kalung ini, bukankah kau yang memberikannya? Sudah sampai di titik ini. Maka aku akan memberitahumu. Memang aku yang memberikannya. Ah, benar-benar kau yang mengiriminya. Lalu sebelumnya aku bertanya padamu, mengapa kau tidak mengakuinya? Bukannya aku tidak mengakuinya. Aku takut kau akan mengatakan bahwa mengapa aku harus mengatakan hal itu padamu, Men Yan? Karena aku tahu hanya hati kristal. Baru pantas untukmu. Aku memotretnya sebelumnya, ingin memberikanmu kejutan saat pernikahan. Aku memotretnya, bahkan sampai menggadaikan perusahaanku. Jadi sebelumnya kau memberiku barang imitasi. Untuk melamar adalah untuk mengujiku. Bagus. Mama, aku tahu. Mungkin kau pikir aku bodoh. Tapi itu karena aku sangat mencintaimu. Kenapa kamu bodoh sekali? Kau sudah banyak membantuku, bahkan memberiku hadiah semahal ini. Aku seorang wanita yang sudah punya anak. Tidak, aku tidak peduli. Aku masih belum terbiasa. Zilin. Hati Men Yan akan ditaklukkan olehmu. Kerja keras lagi ya, Bibi mendukungmu. Bibi. Bukankah itu Cu Tianyu? Memang benar Cu Tianyu. Orang ini seperti hantu, terus mengikuti. Dia ngapain ke Villa Jinixiu? Ini tempat tinggalnya miliarder, loh. Dia datang ke sini, jangan-jangan mau mencuri. Ayah? Men Yan, kalian juga ada di sini. Zilin mengajak kami mengenali keindahan Villa Jinsui, sekalian membicarakan pernikahan Men Yan. Kau ngapain di sini? Paman dan Bibi. Ini rumahku. Apa? Rumahmu? Ini kan Villa Jinsui. Kau tahu berapa mahal kastil ini? Ku beritahu kau, rumah peristirahatan ini bernilai 100 set villa teratas di Jiangsu. Setidaknya harus 100 miliar lebih sedikit atau lebih. Oh, lalu bagaimana? Bercanda saja kau. Jangan-jangan kau memberitahu pemilik kastil sedang membersihkan toilet, ya? Aku tidak bercanda. Seluruh kastil ini milikku. Kau bilang apa? Kau bilang kau tinggal di Jinxiu Sanzuang. Jinxiu Sanzuang bahkan kau beli? Kastil kecil seperti ini. Hanya hadiah orang lain saja. Omong kosong. Kau tahu Villa Jinixiu ini bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Hanya berbekal dirimu. Men Yan, menantu laki-laki liar ini, benar-benar tidak ada harapan. Cu Tianyu, kau dulu tidak seperti ini. Kau terlalu mengecewakanku. Cu Tianyu, kau dulu tidak seperti ini. Kau terlalu mengecewakanku. Mama, aku percaya Papa. Papa tidak akan membohongi kita. Xiao Bao benar-benar penurut. Men Yan, apakah kau sudah menerima hadiahku? Hadiah apa? Kristal hati itu. Suka? Kau bilang kristal hati itu adalah hadiah darimu. Tentu saja dariku. Bukan aku yang memberikannya. Apa jangan-jangan Luo Zilin yang memberikannya? Benar, memang Tuan Deye yang memberikannya. Kau jangan terlalu sombong. 1 miliar pun kau tidak mampu memberikannya. Villa ini, 100 miliar pun kau tidak mampu membelinya. Oh, saya mengerti. Pasti permintaan yang saya ajukan itu, 1 villa dan 1 kalung. Jadi orang ini sampai membuat banyak masalah. Cu Tianyu, kau bilang villa ini milikmu. Kalau begitu begini saja, antarkan kami semua masuk. Lihatlah villa ini. Seperti apa sebenarnya bentuknya. Biarkan kami melihat-lihat. Antarkan kami semua masuk. Lihatlah villa ini. Seperti apa sebenarnya bentuknya. Biarkan kami melihat-lihat.
Baik. Aku sebenarnya juga ingin mengajak kalian melihat-lihat, tapi sebelumnya aku harus bertanya dulu pada Tuan Luo. Menanyakan apa? Apakah Villa Jinixiu ini milikmu? Bercanda saja. Bagaimana mungkin aku mampu tinggal di tempat seperti ini? Syukurlah, supaya tidak dimanfaatkan orang lain lagi. Kau bilang apa? Apakah jantung kristal ini milikmu? Kau tahu sendiri dalam hatimu. Pergilah bersamaku. Pergilah, Xiao Bao. Baiklah. Ayo pergi. Kita sudah sampai. Papa, Mama, kita pulang saja. Jangan dulu, Men Yan. Tunggu sebentar lagi. Lihat, ada orang datang. Sepertinya, itu kepala pelayan kastil. Tuan rumah. Seharusnya ini tuan rumah villa pegunungan. Dia menyadari kita terlalu lama di sini, marah dan mengusir kita. Nanti aku akan bicara dengannya. Memalukan sekali, suami. Mungkinkah dia adalah tuan rumah villa Gunung Brokat? Tuan, pengurus rumahmu yang paling setia datang menjemputmu. Villa Jinxiu ini dipersiapkan untuknya. Nanti panggil dia nyonya saja. Paman dan bibi, kita bisa masuk. Tianyu, kastil ini. Benarkah milikmu? Benar, Villa Brokat ini memang milik Tuan Chu. Merupakan suatu kehormatan bisa melayani Tuan Chu. Ini adalah keberuntungan besar bagi saya, Tianyu. Kastil ini benar-benar milikmu. Benar. Chu Tianyu, kau brengsek. Karena kau sangat kaya. Mengapa kau membiarkan aku dan Xiao Bao mengalami begitu banyak penderitaan? Kau tahu tidak? Aku dan Xiao Bao bahkan pernah minum air sungai yang keruh. Mengapa saat Xiao Bao sakit kau malah tidak mengurusnya? Ibu Men bukan seperti yang kau kira. Sebenarnya, sudah cukup. Kau begitu kaya. Kenapa bahkan tidak memberiku hadiah? Lihat saja apa yang sudah dilakukan Luo Zilin. Lalu apa yang sudah kau lakukan? Menjadi orang yang pura-pura lemah lalu menyerang sangat menyenangkan, ya. Mengolok-olokku sangat menyenangkan, ya. Men Yan, aku sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Jangan sentuh aku. Papa, kenapa Mama marah? Bukankah tinggal di kastil seharusnya membuat bahagia? Papa juga tidak tahu. Yang kupedulikan bukanlah perkebunan itu, villa, hati kristal. Yang aku pedulikan adalah, dia jelas bisa membantu ibu dan anakku, tapi baru muncul sekarang. Bahkan berpura-pura menjadi orang yang tidak berguna, membuat kami menderita. Men Yan, mungkin dia tidak membohongimu. Apa maksudnya? Aku sudah menyelidikinya. Taman Jinixiu adalah properti paling mewah yang langsung dikuasai oleh kuil Dewa Gelap Barat. Dia ada di gerbang taman tadi. Mungkin dia hanya ingin berpura-pura untuk menyenangkanmu. Tidak kusangka malah gagal. Benarkah? Maksudmu, Villa Jinixiu adalah yang tertinggi. Chu Tianyu sangat berani. Berani-beraninya ia berpura-pura di depan yang tertinggi. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Orang seperti itu, apapun bisa ia lakukan. Manyan. Pada akhirnya, kita memang paling cocok. Aku sudah mengenalmu begitu lama. Kau hanya perlu menjanjikan padaku. Aku sudah melakukan begitu banyak untukmu. Tidakkah kau tersentuh? Luo Shao. Bisakah kau menemani saya minum hari ini? Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi tetaplah membedakan urusan satu dengan yang lain. Perihal perasaan. Aku masih ingin mempertimbangkannya lagi. Baiklah, maka pertimbangkanlah perlahan. Ada apa? Suasana hatiku sedang buruk sekarang. Jangan ganggu aku. Lebih baik Bapak datang ke bar sebentar. Bar, bukankah Tuan menyuruhku untuk melindungi Nyonya? Dia sedang minum bersama Luo Zilin. Apa katamu? Yang bawa ini melihat Luo Zilin menaruh obat di minuman Nyonya. Luo Zilin bajingan ini terlalu keterlaluan. Aku tidak menyangka dia berani melakukan hal yang keji seperti itu. Sekarang juga aku akan. Ya. Nyonya, anggur ini lebih baik jangan diminum. Kau. Namaku Sentu. Tuan yang meminta saya untuk selalu melindungi Nona. Jangan bercanda. Ya, kau sama seperti kepala pelayan di kastil itu. Semua aktor yang dibayar olehnya, kan? Nyonya, saya tidak mengerti maksud Nyonya.
Panggil seseorang. Nyonya, minuman ini sudah diberi racun. Setelah Tuan minum, tidak tahu apa yang akan terjadi. Kau bicara omong kosong apa sih, Men Yan? Aku bukan tipe orang seperti itu. Aku sangat mencintaimu. Chu Tianyu benar-benar jahat. Dia mencariku untuk mempermalukanku. Sebelum aku marah, cepat pergi. Di dunia ini, hanya ada dua orang yang bisa memerintahku. Yang satu adalah Tuan. Yang lainnya adalah Nyonya. Sedangkan kamu, tidak pantas. Sentuh, ya kan, Nyonya? Pergi, aku tidak ingin melihatmu. Nyonya. Tolong pikirkan baik-baik, jangan panggil aku Nyonya. Kau tidak akan pergi, ya? Zilin akan menghukumnya untukku. Bukankah kau bilang akan menurutiku? Jangan melawan, aku ingin melihatnya. Apakah aktor yang ditemukan Chu Tianyu cukup meyakinkan? Aku melarangmu melawan. Nyonya. Silakan ikut saya kembali. Aduh, kau cukup kuat juga ya. Berapa banyak uang yang diberikan anak itu padamu, sampai sekuat ini? Luo Zilin, apa yang kau lakukan? Memukulnya sekeras itu. Nyonya. Silakan ikut saya kembali. Saya kembali ke NM. Sentu. Menyingkirlah. Sentu. Sedang apa? Sumen Yan, kau keterlaluan. Aku keterlaluan. Saat kau membohongiku, bukankah itu keterlaluan? Aku keluar minum-minum dengan teman. Saja sudah keterlaluan. Sentu dan aku hidup dan mati bersama. Kalian memperlakukannya seperti itu. Bukankah itu keterlaluan? Siapa suruh saudaramu bodoh? Mama Men melarang dia membalas. Dia benar-benar tidak melawan. Kau mengerti apa? Itu karena Sumen Yan adalah wanitaku. Pulang denganku. Dia tidak berniat baik. Lepaskan aku. Aku tidak akan pergi. Yang seharusnya pergi adalah kau. Lepaskan aku. Yang seharusnya pergi adalah kau, Men Yan. Aku tahu kau sedang memanfaatkan Luo Zilin untuk membuatku kesal. Pulanglah bersamaku. Aku akan memberitahumu semuanya. Baiklah, aku tidak. Kau berkali-kali menipuku. Aku sudah muak. Kau tidak mengizinkanku minum. Aku tetap akan minum. Kau wanita bodoh. Hei hei hei. Lihat, lihat. Katakan saja yang sebenarnya. Luo Zilin. Aku bersumpah, akan membuatmu memohon padaku dengan berlutut. Kau berani mengancamku, Men Yan. Di dunia ini hanya akulah, yang benar-benar baik padamu. Laki-laki liar seperti itu, singkatnya, hanya menginginkan tubuhmu saja. Jangan percaya dia. Pergi bersama aktor yang kau bawa. Pergi. Aktor apa? Dia adikku. Tidak mau pergi? Ya, baiklah, aku pergi. Ampun yang mulia, Sentu sudah dikirim ke rumah sakit, tapi dia kuat. Tidak akan mati dalam waktu dekat. Tenanglah. Aku tidak khawatir. Aku kesal. Anak itu. Bahkan di padang pasir pun aku tidak akan mati. Bagaimana mungkin aku mati di tempat seperti ini? Kau masih bisa tertawa? Yang mulia, sebagai penguasa kuil bayangan, rupanya tidak begitu memahami hati wanita ya. Mungkin disitulah letak masalahnya. Anakku dan Menma, sudah sebesar ini. Tapi kita sebenarnya tidak saling mengenal. Wanita biasanya suka pria yang kuat. Bicara soal kekuatan, siapa yang lebih kuat dariku? Tuan Kuil Bayangan, Nyonya sedang mengalami kesulitan. Sekarang kau harus membantunya, tepat untuk mengubah pikirannya tentangmu. Sepertinya aku mengerti. Panas sekali, sangat tidak nyaman. Sumen Yan, Sumen Yan, aku mengejarmu selama bertahun-tahun. Hari ini, akhirnya berhasil. Lepaskan aku. Kita sudah sampai hotel. Berikan padaku. Kenapa aku merasa lemas? Apa yang sebenarnya kau lakukan padaku? Kenapa aku merasa lemas? Apa yang sebenarnya kau lakukan padaku? Jangan takut. Aku hanya memberimu sedikit obat kuat untuk menambah gairah. Tidak lama lagi, kau akan menjadi seperti air. Kau. Minuman keras itu memang sudah kau beri sesuatu. Kau begitu baik padaku. Kau masih membantuku. Kau masih memberiku hadiah. Apakah kau memang ingin seperti ini? Kau benar-benar wanita bodoh. Tapi sudah sampai tahap ini. Aku akan jujur padamu. Lagi pula kau tidak bisa melarikan diri. Telapak tanganku. Mengapa kau melakukan ini? Sebenarnya yang menyelamatkan Xiao Bao. Bukan orang lain. Mungkin benar Chu Tianyu. Pilnya mana? Kau menipuku. Kau jelas-jelas bilang itu kau.
Aku paling suka ekspresi kamu ini. Jangan terkejut. Termasuk Heart of Crystal itu. Bagaimana mungkin aku menghabiskan 100 juta hanya untuk membelikanmu hadiah? Wanita sepertimu yang sudah punya anak. Aku hanya ingin bermain-main saja. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Aduh. Aku juga benar-benar merasa tidak adil untuk Chu Tianyu. Rasanya tidak pantas. Jelas semuanya adalah perbuatannya. Aku hanya mengatakan beberapa patah kata. Mengapa seluruh keluarganya mempercayaiku? Hei, aku juga bingung. Aku salah menuduhnya. Aku juga membuat temannya terluka. Aku seharusnya tidak minum minuman itu. Kalau tidak, aku akan bilang kau bodoh. Saat itu aku benar-benar ketakutan. Aku tidak menyangka akan terjadi seperti itu. Kau masih bisa percaya. Kau bilang aku tidak mempercayaimu. Siapa yang menyentuhmu? Kemarilah. Lepaskan aku. Tianyu. Sialan. Kerjakan perintahku. Masih ingat nama CH itu? Tianyu, tolong aku. Tolong. Teriaklah. Berteriak sekeras apapun, tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Chu Tianyu. Kau. Bahkan berani menyentuh wanitaku. Ah. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Di mana pengawal saya? Kau bilang 2 orang itu di pintu masuk. Mereka tidak akan bisa menghentikan saya. Nak, aku memperingatkanmu. Jangan rusak urusanku. Kurasa kau benar-benar mencari kematian. Nak, kau berani juga ya? Keluarga Luo tidak akan melepaskanmu. Aku bahkan tidak takut pada Jiang Tianqi. Apalagi akan kuhiraukan kamu. RZ, apa katamu? Jiang Tianqi celaka karenamu. Tidak mungkin, beraninya kamu. Kalau begitu, tanyakan sendiri padanya. Jangan sentuh aku. Ku bilang padamu, berani sentuh aku. Kau juga jangan harap bisa baik-baik saja. Jangan, biarkan dia Ge. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Hukuman mati mungkin terhindar, tapi hukuman lainnya tak bisa dilakukan. Keluarga Luo tunggu saja untuk menanggung amarahku. Ya sudahlah. Orang seperti ini, kenapa kau masih melepaskannya? Apa kau masih ingin membiarkan aku dan Xiao Bao kehilangan lagi? Membunuh itu ilegal, aku tahu. Aku hanya mengantarnya untuk menjalani hukumannya saja. Aku sangat menderita. Ah, hampir lupa, kau diracun. Sekarang aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku memperlakukanmu seperti itu. Kau masih mau menyelamatkanku? Aku sudah bersikap seperti itu padamu. Kau masih mau menyelamatkanku? Bodoh, kau ibu dari anakku. Tentu saja aku akan menyelamatkanmu. Maafkan aku. Aku salah mengira padamu. Aku tidak seharusnya marah padamu. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Selama ini aku terlalu banyak berhutang pada kamu dan anak-anak. Hal kecil ini tidak berarti apa-apa bagiku. Kamu benar-benar tidak marah padaku. Tenang saja. Aku tidak marah padamu. Baiklah, ayo kita cepat ke rumah sakit. Kalau tidak, racunnya tidak akan keluar. Itu akan menyebabkan efek samping padamu. Jangan bodoh, dia meracuniku. Racunnya sangat kuat. Sekarang pergi ke rumah sakit untuk cuci perut. Sudah terlambat. Lalu bagaimana? Tidak apa-apa, aku punya cara. Cara apa? Bagaimana? Jangan kira karena kau sudah tidur denganku, aku akan menjadi milikmu. Bermimpi saja, ini zaman apa sih? Tidak peduli zaman apapun, kau adalah ibu dari anakku. Aku adalah ayah dari anak kita. Kau selamanya tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Aku akan mengadakan untukmu sebuah pernikahan yang meriah. Membenci. Halo, Ma, ada apa dengan perusahaanmu? Kalian kapan lagi bersama lagi? Tidak heran aku bilang Tuan Luo. Mengapa tiba-tiba tidak mau bekerja sama dengan perusahaan kita? Kalian berdua kapan? Vieter dan Luo Zilin berkumpul. Mama, Luo Zilin dia itu binatang. Dia ingin melakukan hal itu padaku. Untungnya Tianyu tiba tepat waktu, menyelamatkan aku. Dan aku akan memberitahu kalian. Sebenarnya, Xiao Bao, cukup. Diam kau. Ibu, kau masih bicara. Selama ini karena ulahmu. Keluarga Su sudah menjadi bahan tertawaan di Jiangcheng. Aku benar-benar bingung. Luo Zilin hanya ingin melakukan hal-hal mesum denganmu. Laki-laki dan perempuan bersama melakukan sesuatu. Kenapa? Kau ini mau hidup atau mati sih? Bahkan sampai membiarkan pria asing ini
Hampir membunuh Tuan Luo. Ibu, aku anakmu. Karena kau putriku, maka aku memikirkanmu. Luo Dasao itu kaya dan berkuasa, bisa melirikmu yang sudah bekas. Itu sudah merupakan suatu kehormatan bagimu. Ibu keterlaluan. Apa maksudnya barang bekas? Apa yang kukatakan salah? Jangan sok tidak tahu. Dengan Tuan Muda Luo, sudah terlanjur terjadi. Itu adalah hal yang sangat diinginkan. Kau seharian di sini berpura-pura mati. Dulu kau dengan pria tak dikenal itu, saat tidur bersama, kenapa kau tidak berpura-pura mati? Berani kau pukul aku, seandainya bukan karena kau ibu dari Ibu Manman. Seandainya bukan karena kau juga sudah merawat Baoer. Kau sudah mati 100 kali, kau kira kau siapa? Dengan alasan apa kau memukulku? Baiklah, dengarkan baik-baik. Aku, Chu Tianyu, sudah lama memiliki kekuasaan yang luar biasa. Berdiri di puncak dunia, orang terkaya di Jiangcheng pun sujud di hadapanku. Berbagai kelompok berpengaruh dan 5 gerbang negara naga. Semuanya tunduk padaku seperti jangkrik. Sekali tendang, kota Jiang pun akan gempa. Kau kira aku ini siapa? Aduh, suamiku. Dengar, orang ini sudah gila. Sombongnya sampai ke langit. Kenapa kau tidak bilang kau adalah, ya Tuhan Yang Maha Esa? Cukup. Diam semua. Menma, aku tahu isi hatimu, sepenuhnya tercurah pada anak ini. Luo Zilin hanyalah kedok. Waktunya hampir tiba. Aku sudah membuat janji dengan ayah dan anak keluarga Luo. Aku tidak peduli kalian pakai cara apa. Hari ini kalian harus membuat amarah keluarga Luo mereda. Tidak bisa. Kau, Su Menyan, jangan pernah kembali ke keluarga Su lagi. Kau, Chu Tianyu, menjauhlah dariku sejauh mungkin. Bagaimana sekarang? Keluarga Luo sangat berpengaruh. Hanya kalah dari keluarga Jiang. Kita sekarang terkepung dari 2 arah. Ini bukan terkepung dari 2 arah, tapi akan dimusnahkan semuanya. Kita hadapi keluarga Luo. Aku benar-benar minta maaf. Bapak sangat mulia dan berlapang dada. Ayah, dialah orangnya. Tadi malam hampir saja membunuhku. Balas dendam untukku. Tuan Luo, saya benar-benar minta maaf. Anda lihat, mereka masih muda. Mohon bersabarlah. Ya, semua itu ulah anak muda Chu Tianyu. Anak muda, kau sangat arogan. Tuan Luo, 1000 kesalahan, semuanya salahku. Jangan persulit keluarga Su. Tianyu, cepatlah, minum untuk Tuan Luo. Tunggu dulu. Minum untuknya. Harus pakai ini. Chu Tianyu, kau dengar, cepat pergi ke sana. Minum air kumuranku, ayah. Luo Zilin, aku sudah bilang akan membuatmu. Keluarga Luo membayar harganya. Teruskan saja pura-puramu. Aku sudah menyelidiki. Jiang Tianqi di penjara, karena menyinggung kekuatan besar tertentu. Mengenai Villa Jinsui, itu adalah hadiah dari Zhao Nancheng, orang terkaya. Untuk tuan rumah itu, tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Orang penting itu. Aku pun tidak berhak untuk bertemu. Bagaimana mungkin bisa diberikan kepadamu, semut kecil? Kuberikan kau 3 detik. Tampar pipimu sendiri 3 kali. Kalau tidak usah dibicarakan. Hei, kamu masih ragu-ragu apa? Cepat lakukan. Apakah kau ingin keluarga Luo memboikot kita? Tianyu, sudahlah. Bukankah hanya beberapa tamparan, aku yang akan melakukannya? Hanya kalian yang bisa dibungkam. Sekarang aku beri kalian kesempatan terakhir, segera berlutut, dan minta maaf atas kejadian kemarin. Kalau tidak, kalian akan merasakan hukuman pembungkamanku. Hahaha. Kau ini bodoh sekali. Kau kira kau siapa? Kau juga punya surat larangan tampil, melarang kami keluarga Luo. Kau benar-benar menggelikan. Su Guiyuan, kau ini menantu laki-laki liar. Memang aneh sekali. Aku sampai agak tidak tega untuk menyerangnya. Hahaha. Anak nakal. Kau benar-benar mengira keluarga Luo kami seperti terbuat dari tanah liat. Sekarang juga aku akan menyerang keluarga Sumu. Aku ingin melihat keluarga Su kah yang duluan, atau keluargaku yang duluan, suamiku. Suamiku, bagaimana keadaanmu, Chu Tianyu? Kau bintang sial. Apakah di kehidupan sebelumnya, kami berhutang padamu, kau tega memperlakukan keluarga Su kami seperti ini? Sialan. Tunggu dan saksikanlah pertunjukannya, biar perusahaan Luo bangkrut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar perusahaan Luo bangkrut? Apakah perusahaan Luo itu adalah keluarga Luo di Jiangcheng? Benar. Perkiraan konservatif, 1 jam. Tidak bisa. Kesabaranku hanya 1/4 jam. Tidak mampu. Posisi orang terkaya Anda ini seharusnya digantikan. Jangan
Jangan. Mohon tenang sebentar. Saya ingin meminta Anda mencabut larangannya. Baik, keluarkan perintah penyitaan atas namaku. Blokir total keluarga Luo. Nak, Zhao Nancheng, orang terkaya di Jiangcheng. Barusan kau meneleponnya? Benar, kau beri dia waktu 1/4 jam. Biarlah keluarga Luo bangkrut. Benar. Hahaha. Zhao Nancheng kemarin masih minum bersama ayahku. Bersama-sama, mereka berdua adalah teman baik selama bertahun-tahun. Kau sudah terlalu banyak berakting. Chu Tianyu, kau memang sengaja, kan? Buat kami berdua sangat kesal. Keluarga kalian bertiga bisa berkumpul kembali, begitu ya, Su Menyan, aku ibumu sendiri. Kau ini anak yang tidak tahu diuntung. Bu, tenanglah. Mungkin Tian Yu benar-benar punya cara. Dia sudah kembali selama beberapa hari ini. Bukankah selalu begitu? Tapi... Ayah kenapa? Rekening perusahaan. Dibekukan. Rekening perusahaan lebih dari 100 miliar. Katanya dibekukan, ya sudah dibekukan. Tuan Wang, Luo Chengye, kau ingin. Jangan sampai kau menyeretku. Kerjasama kita berakhir mulai sekarang. Tuan Luo, tidak baik. Saham perusahaan menyusut drastis. Ada yang mengakuisisi saham kita. Sahamnya sudah melebihi kepemilikanmu. Apa? Nomor telepon bagian teknologi perusahaan Papa. Iya, halo, Tuan Luo, tidak baik. Situs web perusahaan diserang peretas. Semua produk yang dipajang, semua ditandai dengan harga 1 sen. Banyak pengguna berebut membelinya. Departemen teknologi kami tidak dapat mematikannya. Sekarang kerugiannya sudah lebih dari 600 juta, dan masih terus berlanjut. Tuan Luo, grup telah menerima 38 kontrak pembatalan kerjasama dari mitra. Mereka mengatakan tidak akan bekerja sama dengan perusahaan yang bangkrut. Mitra kerjaan prestasi, saham diakuisisi, situs web diretas. Ada apa sebenarnya ini? Benar, cari Zhao Nancheng. Tidak perlu mencarinya. Saya sudah datang. Kakak Zhao, mengapa? Keluarga Luo kami telah berbisnis di Jiangcheng selama puluhan tahun. Kau melakukan ini. Terlalu kejam. HMPH. Aku tidak punya kemampuan sebesar itu. Yang bertindak bukan hanya aku sendiri. Jangan bilang, masih ada orang. Begitu perintah larangan dikeluarkan, termasuk saya. 5 bank besar di negara naga semuanya turun tangan. Luo Chengye, jangan salahkan saya karena tidak berbelas kasih. Hanya karena kau menyinggung orang yang seharusnya tidak kau singgung. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin satu orang mengerahkan kekuatan sebanyak itu? Siapa sebenarnya? Kau yang melakukannya, bukan? Semua ini kau, kan? Tepat 15 menit. Luo Chengye, aku tidak berbohong. Tuan Muda Chu. Jika bukan Tuan Chu, semua salahku. Aku yang buta dan bodoh. Tolong ampuni keluarga Luo kami. Kau masih bengong ngapain? Cepat ke sini. Berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Chu. Keluarga Luo kalian sudah tidak punya kesempatan lagi. Kalian sendiri yang tidak tahu menghargai. Mulai hari ini, aku akan membuat keluarga Luo lenyap dari Jiangdu. Paman Jiang, apapun yang terjadi kau harus membantuku ya. Chu Tianyu, bajingan itu, benar-benar keterlaluan, sama sekali tidak memberi keluarga Luo kita jalan keluar, maka kau datang kepadaku. Paman, aku sendiri mendengarnya langsung. Chu Tianyu mengatakan kepadaku, dialah yang menyebabkan Jiang Tianqi dihukum mati. Dia benar-benar mengatakan itu. Benar sekali, jika ada satu kata pun yang bohong, aku akan tersambar petir. Paman, sekarang kita memiliki musuh bersama. Saya bersedia melakukan apa saja untuk keluarga Jiang. Tapi, Chu Tianyu bisa mengerahkan begitu banyak sumber daya untuk digunakannya. Kau pikir, aku akan mengambil risiko itu? Paman, jangan kira aku tidak tahu, Bapak. Bapak sudah menghubungi pembunuh bayaran internasional. Jiang Tianqi, dialah satu-satunya putramu. Dendam darah yang mendalam ini, bagaimana mungkin tidak dibalaskan? Benar sekali. Sebenarnya, aku sudah lama merencanakannya. Keluarlah. Mereka adalah hitam dan putih, sepasang pembunuh bayaran. Daftar pembunuh bayaran internasional. Kombinasi pembunuh terkuat peringkat kelima. Bagus. Pasukan hitam dan putih belum pernah gagal. Kali ini biarkan mereka menghadapi Chu Tianyu. Aku ingin membunuhnya dengan cara yang menyakitkan. Aku tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Paman, apa rencana Anda? Saya bersedia melakukan apapun untuk Anda. Akan kukatakan padamu. Hahaha, bagus.
benar-benar menusuk kalbu. Cukup kejam dan tanpa ampun. Aku ingin mengadakan pesta pernikahan yang besar untuk Su Menyan. Dan aku, sebuah pesta pernikahan yang megah. Sentu, apa pendapatmu tentang ini? Yang mulia, spesifikasi apa yang kau inginkan? Spesifikasi, tidak ada spesifikasi. Aku akan memberikan 1.000 miliar. Dari kekayaanku di Black Gold Consortium. Untukmu, 1.000 miliar, yang mulia. Aku juga belum pernah mengurus pernikahan sebesar ini. Tidak berguna, orang yang tidak berbakti. 1.000 miliar ini. Kalian harus menemukan cara untuk menghabiskannya untukku. Sepersepun juga tidak boleh tersisa. Kalau tidak, kalian sendiri yang akan tahu akibatnya. Saya punya sebuah ide. Karena acara ini diadakan di Tiongkok, maka kita akan mengadakannya di semua kota di Tiongkok. Ditambah Anda dan istri Anda, totalnya menjadi 1.314 pasangan suami istri. Kita akan mengadakan pernikahan besar yang meriah di seluruh Tiongkok. Siarkan langsung ke seluruh dunia. Ide bagus. Ini akan menjadi sebuah pernikahan yang akan dikenang sepanjang sejarah. Istrimu juga akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Bagus. Lakukan dengan cara ini. Gaun pengantin ini cantik. Apakah terlalu terbuka? Tentu saja cantik. Kau cantik memakai apapun. Ku tahu kau hanya asal menjawab. Oh iya, aku bahkan belum menyetujui untuk menikah denganmu. Lalu bagaimana aku bisa menyetujuinya? Seseorang sampai sekarang belum menunjukkan identitas aslinya padaku, kepada saya. Masih menyimpan rahasia. Kau pikir aku akan setuju? Ada apa dengan Villa Jinixiu? Ada apa dengan Zhao Nancheng? Lalu, bagaimana dengan keluarga Luo? Ya. Sepertinya kau tidak sabar menunggu hari pernikahan. Ingin tahu saja. Baiklah, akan kuberitahu kau. Sebenarnya hari itu. Tante kenapa? Tidak baik, cepat datang dan lihat. Ada masalah besar. Xiao Bao diculik. Apa katamu? Kau di mana? Ada apa? Siapa yang menelepon? Tidak apa-apa, kau coba gaun pengantinnya dulu di sini. Saya pergi sebentar, langsung kembali. Bu, ada apa dengan Xiao Bao? Siang-siang bolong. Bagaimana bisa diculik? Saya hanya membawa Xiao Bao jalan-jalan sebentar. Sekejap mata saja, anak itu hilang. Saya sudah mencarinya kemana-mana, tetapi tidak ketemu. Aku sangat cemas. Rekaman CCTV di sekitar sudah diperiksa. CCTV? Aduh, bagaimana aku bisa memikirkan hal itu sekarang? Halo, Luo Ying. Segera kirim orang ke sini. Blokir wilayah sejauh 100 li di sekitar kastil. Dan beritahu orang-orang di Black Hawk Empire juga. Aku harus tahu posisi Xiao Bao sekarang juga. Sudah ditemukan? Orang yang menculik Xiao Bao, bisa dipastikan, adalah sebuah geng kecil setempat. Mereka sangat familiar dengan medan di daerah ini. Jadi, menculik seorang anak, sangat mudah bagi mereka. Sekelompok semut benar-benar mencari kematian. Orang-orang kita sudah sampai sana, sudah sampai. Tapi melihat waktunya, mereka sekarang mungkin sudah dihabisi semua. Bawa aku ke sana, beritahu Departemen Penegak Hukum. Kakak, ampunilah aku, kakak. Aku hanya akan bertanya sekali padamu. Sekalipun kau berani mengatakan setengah kata pun omong kosong, akan kubuat hidupmu lebih buruk dari mati. Katakan, di mana anakku berada? Aku tidak tahu. Cari es. Kakak, aku benar-benar tidak tahu. Ada seseorang yang memberi saya 500.000, memintaku untuk membawa seorang anak. Lalu aku menurut saja. Siapa orang itu? Di mana? Aku tidak tahu. Orang itu mengenakan topeng. Kita transaksi tunai. Kakak, ampunilah aku, kakak. Bawa pergi, antar dia ke pengadilan. Zizun, ada masalah. Melindungi saudara perempuan Nyonya. Dipukuli hingga luka berat. Nyonya diculik. Apa katamu? Ada apa dengan Menyan? Apa katamu? Ada apa dengan Menyan? Yang mulia, harap tenang. Para saudara telah lalai dalam melindungi. Tetapi orang yang membawa pergi Nyonya adalah seorang ahli. Keahliannya sangat tinggi. Baik sekali. Sudah lama sekali aku tidak marah-marah seperti sekarang. Luo Ying, yang mulia, malapetaka tidak akan menimpa istri dan anak-anaknya. Mereka mengincar saya. Panggil orang, segera. Yang mulia, apakah Tuan akan memanggil semua orang dari kuil Dewa Bayangan? Bagus. 10 malaikat agung, 12 malaikat kegelapan, dan semua pasukan elit kuil kegelapan. Semua kirim ke Tiongkok. Harimau tak menunjukkan taringnya. Benarkah mereka menganggapku kucing sakit? Yang mulia, harap pikirkan kembali. Jika seperti ini, negara naga akan memasuki keadaan siaga. Istana Tianche,
Istana Xiu Luo. Orang-orang dari Istana Yong Luo akan turun tangan. Lalu bagaimana jika mereka turun tangan? Aku ingin mereka tahu. Siapa yang menjadi sisik naga bagi Chu Tianyu? Menyerangku? Boleh. Tetapi menyentuh istri dan anak-anakku, sama sekali tidak boleh. Jika harus dibuktikan. Dengan darah. Bahwa aku, penguasa kuil bayangan, tidak takut sedikit pun. Markas besar, penguasa murka. Segera terbitkan perintah. Tempat. Negara naga. Jiangcheng. Ada apa? Gaun pengantinnya sudah dipakai. Aduh. Secepat ini kau sudah melupakanku. Hahaha. Mau menikah dengan pria itu? Luo Zilin, kau bajingan. Belum cukupkah pelajaran yang kau dapat? Mengapa kau masih berani melakukan hal seperti ini? Ku bilang padamu. Aku bisa jatuh sampai seperti ini. Karena wanita cantik yang menjadi malapetaka. Hari ini aku tidak percaya. Aku melakukannya di depan Chu Tianyu. Kau binatang. Binatang, dulu aku sangat mempercayaimu. Aku bahkan di depan Tianyu, memuji kebaikanmu. Seandainya ku tahu, seharusnya sejak dulu aku membiarkan dia membunuhmu. Teruskan saja teriakanmu. Teriak sekerasnya. Atau begini saja. Aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Hahaha. Kau ini orang jahat. Cepat lepaskan aku. Ayahku orang yang hebat. Anak nakal, nanti ketika ayahmu datang, aku akan membiarkanmu melihat sendiri. Bagaimana dia, mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Papa, Mama, tolong selamatkan aku. Anakmu ada di tanganku. Kau tak tahu malu? Aku bertanya padamu sekali lagi, kau dan anakmu, kau hanya bisa memilih salah satu. Aku memilih anakku, baiklah, maka aku bisa melepaskan ikatanmu. Tapi jangan coba-coba untuk kabur. Karena tempat ini dijaga oleh ahli, kau tidak akan bisa kabur. Apa yang ingin kau lakukan? Brengsek, minggir. Brengsek. Berani melawan saya? Percaya atau tidak, sekarang juga saya akan menyuruh orang memotong satu kaki anakmu. Jangan. Lalu apa yang harus kau lakukan? Seharusnya kau sudah mengerti, kan? Mau bagaimana lagi? Harus lapor polisi, bukankah karena kita sudah menyinggung orang? Sudah kukatakan berkali-kali, berbuat baiklah kepada orang lain agar kelak kita bisa saling membantu. Lalu bagaimana? Chu Tianyu, kau harus bertanggung jawab. Benar sekali, keluarga Su kami tidak pernah menyinggung siapapun. Kecuali keluarga Jiang dan keluarga Luo. Pasti mereka yang melakukannya. Semua karena kamu, pasti kamu yang membuat mereka kalap. Pasti kamu. Semua karenamu, Zizun menemukan petunjuknya. Siapa yang melakukannya? Itu perbuatan Hei Bai Suangsa. Hei Bai Suangsa, pembunuh internasional peringkat kelima. Tidak heran begitu profesional. Keluarga Jiang ini memaksaku untuk membasmi seluruh keluarganya. Chu Tianyu tidak menyangka, kan, istrimu sekarang ada di tanganku. Kau bengong ngapain? Lepas bajumu. Tianyu, jangan pedulikan aku. Selamatkan Xiao Bao dulu. Kau lihat, Chu Tianyu, istrimu. Aku suruh dia apa, dia akan lakukan itu. Apakah kau sangat marah? Apakah kau sangat ingin membunuh? Bodoh sekali, Luo Zilin. Aku akan membuatmu bahkan tidak bisa menjadi hantu. Anakku, kau ini binatang. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan terhadapku, anakku? Saat itu aku benar-benar buta, percayalah padaku. Tianyu, jangan pedulikan aku, selamatkan Xiao Bao dulu. Sudah terlambat. Luo Ying, kenapa belum ditemukan? Alamat Men Yan dan anaknya. Kenapa begitu lambat? Kami sudah menemukan lokasinya. Cepat katakan di mana. Tempat anak itu ditahan. Terletak di distrik barat Jiangcheng, nomor 98. Di dalam kawasan kumuh. Tempat ibu ditahan. Ada di pinggiran timur Jiangcheng, 3 km dari sini, di sebuah pabrik tua yang terbengkalai. Para saudara dari kuil, kapan pihak berwenang akan tiba? Seharusnya dalam 1 jam lagi. Tidak, kita harus bertindak sekarang juga. Aku akan menyelamatkan anak itu. Luo Ying, kau bawa orang-orang lainnya, pergi ke pabrik di pinggiran timur untuk menyelamatkan Men Yan. Serahkan orang lain kepada pihak berwajib. Ya, cepatlah pergi. Kau benar-benar mendengarkan kata-kata Chu Tianyu ya? Kau tidak percaya? Aku akan benar-benar mematahkan kaki anakmu. Lepas atau tidak, aku percaya pada Tianyu. Dia pahlawan sejati Baoer, dan juga pahlawan sejatiku.
Dia pahlawan sejati Baoer, dan juga pahlawan sejatiku. Aduh, aku merinding. Bukannya kamu dengar? Aku merinding semua. Masih saja pahlawan sejati. Luo Zilin, ajalmu telah tiba. Nyonya, kami datang untuk menyelamatkanmu. Kau orangnya Chu Tianyu? Tidak mungkin. Secepat itu kau menemukannya. Di mana Chu Tianyu? Tentu saja dia pergi menyelamatkan Xiao Bao. Sampah. Dia sama sekali tidak layak untuknya turun tangan. Aku sendiri bisa membunuhmu. Aku sangat takut. Membunuhku, mimpi saja. Heisa, cepat keluar. Buruanmu telah datang. Apakah ini Heisa? Ternyata Baisa ada di sisi Xiao Bao. Heisa, kamu sangat berani. Tugas apapun kau berani terima. Kau kenal aku? Sepertinya aku pernah bertemu denganmu di suatu tempat. Bukalah matamu. Lihatlah dengan jelas siapa kami. Bukalah matamu. Lihatlah dengan saksama. Kita ini siapa? Aku ingat. Kau adalah malaikat kegelapan, Luo Ying. Masih bagus kau sedikit tahu. Lalu, apakah kau tahu target misimu? Dia adalah pemilik perintah tertinggi kuil Dewa Gelap ini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kepala keluarga Jiang Cheng. Berani-beraninya dia mencari orang untuk membunuh pemimpin kuil itu. Benar-benar ketidaktahuan adalah keberanian. Sayang sekali, kau tetap menerima tugas ini. Ampun, Tuan Malaikat Kegelapan. Ini semua kesalahpahaman. Kami ini hanyalah semut kecil. Bagaimana berani melawan Tuan? Kau berlutut untuk apa? Ah, Malaikat, Tuan, apa maksudnya? Cepat lakukan. Bunuh mereka berdua. Hei, bunuh diri saja. Jangan paksa aku untuk melakukannya. Bukan. Ini. Jangan mendekat. Ada apa ini? Ini bukan urusanku. Keluarga Jiang yang menyuruhku melakukannya. Perintahkan. Beri makan anjing. Kedatangannya cukup cepat ya, kau Chu Tianyu. Kedatangannya cukup cepat ya. Kaukah Chu Tianyu? Di manakah anakku? Katakan padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati utuh. Kau bocah kecil, cukup berani mulutmu. Kami, duo hitam putih, telah membunuh begitu banyak orang. Kau adalah orang pertama yang bertemu denganku. Tidak takut. Jangan bilang kau tidak tahu siapa aku. Katakan padaku. Di mana anakku berada? Anakmu. Sudah kuhabisi. Cari sendiri. Kau, bagaimana kau bisa sehebat ini? Aku bahkan tidak bisa menangkis satu pukulanmu pun. Tahukah kau apa ini? Cincin Raja Kuil Bayangan. Ini adalah tanda kebesaran penguasa Kuil Bayangan. Bagaimana mungkin ada padamu? Kau dan penguasa Kuil Bayangan memiliki hubungan seperti apa? Sampah, datang kau pun tidak tahu. Di sini masih keras mulut. Benar-benar pantas mati. Kau adalah dari Kuil Kegelapan, penguasa dunia gelap barat. Seekor serangga yang bersembunyi di dunia gelap. Berani juga menjadi musuhku. Kau membunuh anakku, aku akan menghabisi kau. Tidak, aku hanya ingin membuatmu marah. Makanya aku sengaja bicara seperti itu. Putra Tuan tidak mati. Tidak mati. Di mana sebenarnya anakku berada? Dia dibawa oleh orang-orang keluarga Jiang. Dibawa kemana? Aku juga tidak tahu. Kau tunggu saja hukumanmu. Sentu, saya di sini. Segera selidiki rekaman CCTV di sekitar sini untukku. Aku ingin tahu siapa yang membawa pergi anakku. Memang. Tidak kusangka. Bahkan dua hitam putih pun bukan lawannya. Terlihatnya anak itu memiliki banyak sekali sumber daya. Akhirnya, aku meremehkannya. Tuan rumah, kurasa anak itu memiliki latar belakang yang sangat kuat. Kalau keluarga kita, keluarga Jiang, benar-benar telah memprovokasi keberadaan yang mengerikan. Itu akan menjadi bencana. Lalu apa maksudmu? Mari kita berhenti. Berhenti. Semuanya sudah dilakukan. Masih bisa dihentikan. Kalau tidak mau melakukannya, maka lakukanlah sampai tuntas. Meskipun sekarang aku sudah merendahkan diri. Kau pikir anak itu, maka kau akan memaafkanku. Kau terlalu naif. Tuan kepala keluarga, maksud Tuan? Sudah mengerti kan, Tuan kepala keluarga? Apakah Tuan benar-benar akan melakukan ini? Pergilah. Lakukan seperti yang kukatakan. Ya. Tianyu, di mana anak kita? Aku sudah memeriksa CCTV. Lokasi terakhir dia terlihat adalah di sini. Mari kita cari di sekitar sini. Cepat lihat, ada asap. Makam Qin Bin. Ini adalah makam Jiang Tianji. Liontin Giok Xiao Bao. Baoer. Baoer, kau tidak boleh mati.
Keluarga Jiang, sekumpulan bajingan, bahkan anak kecil pun tidak diampuni. Kau mati dengan sangat menyedihkan. Tanpa dirimu, bagaimana aku bisa hidup? Men Yan. Kau ini penipu. Kau berulang kali berjanji padaku. Kau pasti akan menyelamatkannya. Lalu bagaimana? Pasti kau yang membuat mereka marah. Mereka baru membunuh Sandra. Mereka melakukan ini untuk membalas dendam pada Jiang Tianqi. Kau tahu tidak? Anak-anak itu tidak bersalah. Tianyu. Anak kita. Bauer masih sangat kecil. Men Yan. Bauer. Mama akan selamanya tidak akan meninggalkanmu. Hari-hari yang begitu sulit, kita semua telah melewatinya. Segera kita akan menjalani hari-hari bahagia. Kau tidak akan meninggalkan Mama, kan? Men Yan. Anaknya kenapa-kenapa? Siapapun tidak ingin melihatnya. Kau. Tenanglah. Iya, Men Yan. Aku memang tidak terlalu suka anak itu. Tapi bagaimanapun juga aku neneknya. Anak itu. Aku juga melihatnya tumbuh sejak kecil. Dia sangat mengerti. Aduh. Suruh kau membujuk Men Yan. Kau menangis untuk apa? Benar-benar benar. Men Yan. Lagi pula kau dan Tian Yu masih muda. Masih bisa punya anak. Tidak. Aku hanya menginginkan Xiao Baoku. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Ah. Bagaimana ini? Ayo sayang. Katakan sesuatu pada ibumu. Halo, ibu. Ini Bauer. Ibu di mana? Lepaskan aku. Ibu, cepat tolong aku. Ibu dengar? Ya, Su Menyan. Putra kesayanganmu ada di tanganku. Aku Jiang Qiansan, kepala keluarga Jiang. Kumohon, lepaskan anakku. Mau membunuh atau menyakiti, serang aku saja. Jiang Tianqi, dia. Kau tak pantas menyebut nama anakku. Kau tidak pantas. Jika ingin menyelamatkan anakmu, sangat mudah. Bunuh Chu Tianyu. Aku akan segera melepaskan anakmu. Apa? Kau ingin membuatku membunuh Tianyu? Aku tidak bisa. Aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Aku hanya memberimu waktu 1 malam. Jika besok, aku tidak melihat profil Chu Tianyu. Kau mengerti? Mengapa? Mengapa harus seperti ini? Di satu sisi adalah darah dagingku. Di sisi lain adalah pria yang kucintai. Aku benar-benar tidak bisa. Bisa atau tidaknya itu urusanmu. Siapa suruh Chu Tianyu memiliki koneksi yang begitu luas? Bahkan Hei dan Bai Sasa pun bukan lawannya. Aku hanya bisa menggunakan cara ini. Halo. Aku benar-benar tidak bisa. Tianyu. Maafkan aku. Jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang masih belum pasti apakah Xiao Bao benar-benar kenapa-napa. Tianyu. Setelah kau kembali, kau sudah melakukan banyak hal. Kau telah bekerja keras. Kenapa kau bilang begitu? Bukankah ini tugasku? Maksudku, jika aku melakukan sesuatu yang menyakitimu, apakah kau akan marah padaku? Tidak akan. Jika suatu hari nanti benar-benar terjadi, hanya bisa kukatakan aku belum cukup baik. Capek ya? Minumlah air hangat. Kenapa terus menatapku? Maaf. Kenapa tiba-tiba minta maaf? Maafkan aku. Ada apa? Kau mencampuri sesuatu ke dalam airku. Aku juga tidak punya pilihan. Mereka menculik Xiao Bao. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Men Yan. Apa kau tahu sesuatu? Tian Yu. Maafkan aku. Aku ingin bertemu Jiang Qiansan, untuk menebus orangnya. Tuan telah menunggu di dalam sejak lama. Yang mulia. Xiao Baoer tidak mati. Tulang di tumpukan api itu bukan tulang manusia, melainkan sekumpulan hewan. Aku sudah menebaknya. Tadi Men Yan mengatakan banyak hal aneh padaku, dan juga memberiku air yang dicampur obat tidur. Hanya saja dia tidak tahu, meskipun itu 1 botol penuh obat tidur, aku tidak akan apa-apa. Yang mulia, jangan-jangan itu si tua bangka Jiang Qiansan ingin menggunakan Xiao Bao untuk mengancam Nyonya, agar Nyonya meracunimu. Lagi pula,
Nyonya ada di sisimu, adalah yang paling mudah, dan juga yang paling praktis. Tapi mengapa Nyonya hanya memberimu? Sudah minum obat tidur. Men Yan sekarang ada di mana? Bukankah dia memiliki alat pelacak? Nyonya ada di perkebunan keluarga Jiang. Benar juga. Kau benar. Men Yan, wanita bodoh itu, berniat menanggung semuanya sendirian. Jiang Qiansan. Sialan. Apakah semuanya sudah berkumpul? Berapa banyak yang sudah datang? Baik. Siapapun yang berani menghalangi, bunuh tanpa ampun. Yang mulia, orang-orang kita sudah semuanya tiba di Jiangcheng. Ke-10 malaikat yang bercahaya, 12 malaikat kegelapan, dan juga kita dari kuil dewa kegelapan. Semua murid elit, jumlahnya total lebih dari 13.000 orang. Baik. Kedatangan kalian tepat pada waktunya. Tapi, saat ini sudah mengkhawatirkan pihak Jiangcheng dan Didi. Semua kuil besar sangat menentang. Beritahu Didi. Jiangcheng, aku tidak akan menyentuhnya sedikit pun. Hanya perkebunan keluarga Jiang. Akan kubakar habis. Meski Kaisar Surga pun datang. Itu pun tak dapat menyelamatkan keluarga Jiang. Ibu. Kau tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Su Menyan, kau telah melanggar perjanjian kita. Hanya kau sendiri yang ada di dalam mobilmu. Chu Tianyu, kepala keluarga Jiang. 1000 kesalahan dan 10.000 kesalahan adalah salahku. Anda ingin membalas dendam untuk putra Anda. Cari saya saja. Xiao Baoer dan Chu Tianyu tidak bersalah. Aku akan mengiringi putra Anda. Tidak. Aku tidak mau tanpa ibu. Cukup. Berhenti berakting cengeng di sini. Karena begitu, kalian berdua malam ini, siapapun tidak boleh pergi. Tuan rumah, tidak baik. Banyak orang muncul di sekitar 5 km dari perkebunan. Mereka mendekat dengan sangat cepat. Apa? Berapa banyak orang? Terlalu gelap. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi, sangat banyak, seperti belalang yang menyerang. Tak terhitung jumlahnya. Omong kosong. Bagaimana mungkin? Kerahkan semua orang untukku. Siapapun yang datang, cegah mereka semua. Dan lagi, segera hubungi pihak Jiangcheng. Tidak bisa, Tuan Kepala Keluarga. Ini, ponselnya tidak ada sinyal. Pun milikku juga tidak ada sinyal. Ada apa ini? Tidak baik, mereka sudah menyerbu masuk. Sekumpulan orang tidak berguna. Perkebunan ini memiliki lebih dari 200 pengawal. Ini pun tak bisa menghentikan mereka. Orang-orang yang cuma makan gaji buta. Terlalu banyak orang. Mereka terlalu kuat. Mereka bahkan tidak bisa bertahan satu ronde pun. Semua mati. Tuan rumah. Selesai. Semua orang. Dari segala penjuru. Semua orang. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Siapa yang telah kuusik? Kau tidak mengusik orang lain. Tapi penguasa kuil bayangan. Raja tertinggi dunia gelap barat. Chu Tianyu. Kakek tua. Kukira kau berani melawanku. Seberapa kuat sih? Bahkan sengaja mencari sekelompok orang. Tidak kusangka. Kau lemah sekali. Kau bilang, kaulah yang tertinggi. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Kakek tua, keempat kuil suci dan semua keluarga aliran pedang, sudah memperingatkanmu, tapi kau tidak mendengarkan. Siapa yang bisa disalahkan? Keluarga Jiang kalian, hanyalah keluarga kecil di Jiangcheng. Hingga membuat 10.000 orang dari kuil Dewa Gelap mengejar kalian. Itu juga merupakan kehormatan kalian. Chu Tianyu, kau mulia sebagai. Namun malah membuat anakku masuk penjara. Aku hanya ingin keadilan. Salahkah itu? Kau memang tidak salah. Kesalahanmu adalah anakmu melanggar hukum. Kau tidak punya kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Sedangkan aku, Chu Tianyu, memiliki. Apakah kau ingin membunuhku sampai habis? Kuperingatkan kau, keluarga Jiang di ibu kota, juga memiliki pendukung. Kau sudah tidak punya kesempatan untuk mencari perlindungan lagi. Shen Tu Luoying, beritahu saudara-saudaraku, satu pun tak boleh tersisa. Semua harta keluarga Jiang, disita negara, adalah yang mulia. Kau, apa yang ingin kalian lakukan? Lepaskan aku. Ayo pergi. Ayah, tadi ayah hebat sekali, seperti pahlawan super. Seperti, memang begitu. Malam ini makan apa ya?